teman-teman, kembali dengan saya lagi Felix, dan pada kesempatan yang baik ini saya akan kembali melanjutkan kisah Tang San dalam donghua terbaik, apalagi kalau bukan Shaolan. Kita recap pada bagian sebelumnya terlebih dahulu ya. Tang San berhadapan melawan Xian Renshui yang kini telah sepenuhnya menjadi dewa malaikat. Sadar bahwa ia tidak akan bisa melarikan diri, Tang San pun mengajukan sebuah taruhan, yaitu jika ia mampu bertahan melawan Xian Renshui selama 30 menit tanpa menggunakan senjata dewa, maka Xian Renshui harus memberinya izin untuk pergi meninggalkan hutan selama 3 hari. Namun jika Tang San gagal, maka ia akan bersedia tunduk serta mengabdi kepada Xian Renshui. Xian Renshui pun sepakat sehingga pertempuran di antara mereka pun tidak terelakkan. Jelas terdapat perbedaan yang sangat jauh antara kekuatan dewa dengan kekuatan manusia. Akan tetapi nyatanya Tang San sanggup bertahan hingga akhir dan terus mengspam teknik yang pernah diajarkan oleh Tang Hao, yaitu teknik ledakan cincin roh. Mendekati detik-detik terakhir, Tang San terluka parah dan juga benar-benar sudah kehabisan tenaga. Untung saja ia masih mempunyai senjata rahasia terkuat Sekte Tang, yakni tetesan air mata sang Buddha yang langsung sanggup menembus jantung Xian Renshui. Berkat hal itu, waktu 30 menit yang mereka sepakati pun telah selesai, sehingga dengan ini Tang San yang dinyatakan sebagai pemenang. Namun seperti biasa, sebelum kita lanjut ke pembahasannya, saya akan selalu memberikan peringatan spoiler warning bagi kalian yang belum dan ingin menyaksikan donghuanya secara langsung, karena jelas konten kali ini akan mengandung full spoiler. Dan baiklah, tanpa berlama-lama lagi, kalau kalian sudah siap, mari kita mulai. 地狱海神神念，也想阻挡我击杀唐三。你何不试一试？ Senjata rahasia nomor 1 Sekte Tang telah berhasil melubangi jantung Xian Renshui. Kekuatan kebijaksanaan yang dibentuk oleh banyak generasi leluhur Sekte Tang, yakni tetesan air mata sang Buddha yang juga merupakan serangan terakhir yang bisa Tang San lancarkan. Meskipun Tang San merasa bahwa kekuatannya masih belum cukup untuk menyempurnakan serangan tersebut, di mana seharusnya serangan itu meledak di dalam jantung Xian Renshui. Namun rasanya itu saja juga sudah cukup untuk membuat dewa malaikat menjadi terluka. Dan ternyata Tang San memang telah menunggu kesempatan ini semenjak awal pertarungan, yaitu ketika Xian Renshui merasa yakin sudah menang sehingga dapat menurunkan kewaspadaannya. Karena jika tidak, Tang San khawatir apabila api malaikat yang terlalu panas mampu melelehkan senjata rahasianya sebelum dapat mencapai target. Sekarang dengan terpaksa Xian Renshui pun harus mengakui kekalahannya. Sehingga sesuai dengan kesepakatan di awal, ia bersedia memberi Tang San waktu selama 3 hari untuk pergi melarikan diri. Namun nanti setelah 3 hari berlalu, Xian Renshui berjanji bahwa ia pasti akan kembali memburu Tang San dengan mengerahkan seluruh kekuatan dewa yang ia miliki. Ia yakin pasti bisa melakukannya, sebab berbeda dengan kekuatan manusia yang terbatas, kekuatan dewa memanglah tidak ada batasnya. Tang San berniat ingin segera pergi, namun sebelum itu ia menyampaikan rasa terima kasihnya dan berjanji bahwa jika suatu hari nanti mereka kembali bertarung dan ialah yang menjadi pemenangnya, pasti ia juga akan memberikan satu kesempatan untuk Xian Renshui. Diperlihatkan setelah kepergian Tang San, Xian Renshui merasa sakit mengingat lukanya yang memang cukup parah. Untung saja tadi Tang San masih belum menjadi dewa, karena jika hal itu sampai terjadi, maka tidak menutup kemungkinan ia akan mati pada pertarungan kali ini. Namun ia tiba-tiba dikagetkan dengan suara Tang San dari arah belakang yang ternyata masih belum juga pergi. Mungkin akibat luka inilah Xian Renshui benar-benar telah kehilangan kewaspadaannya. Tang San pun memanfaatkan kesempatan ini untuk merebut kembali Trisula Dewa Lautnya yang sempat diambil oleh Xian Renshui. Jelas ia tidak akan meninggalkan Trisula Dewa Laut karena bagi pewaris kekuatan dewa, senjata dewa amatlah berharga. Tang San pun memperingatkan Xian Renshui untuk tidak mengejarnya, karena selain menepati janji, Xian Renshui juga perlu waktu untuk memulihkan jantungnya yang berlubang. Dan benar saja, nampak Xian Renshui yang begitu kesakitan sambil memegang dadanya, hanya bisa menggerutu dengan mengatakan bahwa akhirnya kini ia paham jika Tang San memang tidak bisa ditaklukkan dan layak untuk dibunuh. Sementara itu di tempat lain terlihat teman-teman Tang San yang sudah menunggunya di bibir pantai. Sebelumnya mereka memang sudah membuat kesepakatan bahwa setelah Tang San kembali dari hutan pertarungan bintang, mereka akan bersama-sama untuk pergi ke Pulau Dewa Laut demi menyelesaikan ujian dewanya. Namun setelah menunggu cukup lama, Tang San tak kunjung datang yang membuat Xiao menjadi semakin cemas. Ning Rongrong pun mencoba menenangkannya dengan meminta Xiao agar menunggu Tang San sebentar lagi, dan jika tetap tidak datang maka mereka sepakat untuk pergi menjemputnya. Di saat yang bersamaan, Mang Haojun juga sudah selesai mengelilingi pulau, akan tetapi sama sekali tidak terlihat tanda-tanda dari kemunculan Tang San. Xin pun kembali ke hutan pertarungan bintang, di mana terlihat Tang San yang masih mencoba untuk melarikan diri dari dewa malaikat Xian Renshui.
Namun karena luka yang sangat parah, ia memutuskan untuk beristirahat sejenak sembari memulihkan kondisinya dengan mengkonsumsi makanan pemulih dari Oscar. Selain itu, untung saja masih ada waktu 3 hari dan seharusnya tempat ini sudah keluar dari jangkauan persepsi aura dewa Xian Renshui. Berdasarkan kondisinya sekarang, ia harus segera memulihkan seluruh kekuatan dengan tetap bersembunyi dari pewaris dewa malaikat tersebut. Walaupun nampaknya hal ini akan sangat sulit, apalagi ia juga harus tiba di pantai dalam waktu 3 hari untuk bertemu dengan teman-temannya yang pasti sudah lama menunggunya. Diketahui bahwa beberapa hari telah berlalu di mana seharusnya Tang San sudah sampai di tempat ini. Ia jadi cemas apakah terjadi sesuatu saat proses perburuan cincin roh. Shou pun berniat untuk langsung pergi memastikannya, namun Daimu Bei justru melarangnya. Menurutnya meski Tang San menghadapi master roh terkuat level 99 sekalipun, seharusnya hal itu bukanlah menjadi masalah. Mengingat saat ini Tang San memang sudah menjadi sangat kuat, jadi Daimu Bei menyarankan untuk bersabar sedikit lagi sesuai dengan rencana awal mereka. Setelah kembali lama menunggu, Daimu Bei merasa bahwa ini sudah terlalu lama, maka dari itu demi untuk menghapuskan kekhawatiran, ia memerintahkan semuanya untuk mencari Tang San secara terpisah. Mereka tidak tahu kalau Tang San tengah benar-benar kesulitan menghadapi Xian Renshui yang baru saja berhasil menjadi dewa malaikat. Dan tidak disangka ternyata proses pemulihan kekuatan Tang San berlangsung begitu lama sampai-sampai tak terasa kesepakatan 3 harinya dengan Xian Renshui telah berakhir 2 jam yang lalu. Sehingga kini Xian Renshui mungkin sudah mulai kembali mengejarnya dan cepat atau lambat lokasinya pasti akan segera diketemukan. Dan benar saja, tidak lama kemudian Trisula Dewa Laut berdenyut yang diikuti dengan suara para monster roh yang berlarian panik menjauhi hutan. Hal ini jelas menandakan sesuatu yang mengerikan akan segera datang yang tak lain adalah sang dewa malaikat baru Xian Renshui. Tang San yang menyadarinya pun segera bergegas untuk bergerak pergi karena mustahil kali ini ia bisa menghentikannya. Di samping itu lokasinya juga sudah tidak jauh dari pantai, mungkin sekitar 2 jam lagi. Dan jika ia sudah mencapai laut, maka kemungkinan besar Xian Renshui akan berhenti mengejarnya karena laut merupakan wilayah dari dewa laut. Akan tetapi sayangnya tidak akan semudah itu. Diperlihatkan aura api Xian Renshui yang sudah mulai menyebar ke seluruh area hutan, di mana sepertinya Xian Renshui memang sudah pulih sepenuhnya. Tang San sadar bahwa dewa malaikat adalah penguasa langit, mustahil melawannya dalam pertempuran udara sehingga ia memutuskan untuk turun ke darat. Sekarang Xian Renshui sudah berada di hadapannya. Gerakannya yang sangat cepat, luka yang sudah sembuh total, bahkan kekuatannya pun juga telah meningkat drastis. Tang San terus ditekan oleh medan malaikat dan merasa bahwa kekuatan rohnya terus terserap. Dengan niat ingin segera mengakhiri pertempuran, Xian Renshui nampaknya tidak ingin main-main lagi. Hal ini pun dibuktikan dengan dirinya yang langsung merilis teknik tingkat dewa, yakni pedang dewa matahari. Jelas serangan sekuat ini mustahil Tang San mampu untuk menahannya. Maka dari itulah Tang San memilih untuk berlindung dengan masuk ke dalam tanah dan membuat jalur bawah tanah untuk bisa melarikan diri. Ia memanfaatkan teknik kedua cincin roh 100.000 tahun erming kekuatan bumi yang membuatnya bisa mengendalikan kekuatan bumi. Dan teknik roh ke-6 Kaisar Semut Raksasa, tebasan Kaisar Semut yang membantunya untuk membuka jalan bawah tanah menuju pantai. Hanya saja meskipun begitu ia tetap merasa dibatasi oleh kekuatan Dewa Xian Renshui. Sementara itu, di atas sana Xian Renshui masih berambisi untuk membunuh pewaris dewa laut tersebut. Meskipun sudah bersembunyi di bawah tanah, jangan harap bisa lolos dari kejarannya. Dengan kekuasaan dewanya, Xian Renshui menyebarkan aura dewa malaikat dalam sekejap untuk mencari sekaligus mengunci pergerakan Tang San. Begitu sudah mendapatkan titik lokasinya, Xian Renshui lagi-lagi merilis teknik tingkat dewanya, yakni kilauan cahaya suci. Jauh menembus bumi dan langsung menargetkan Tang San, mampu melampaui jarak bawah tanah yang hampir 3.000 meter dalam sekejap. Demi untuk tetap bertahan, Tang San merilis teknik roh Kaisar Semut Raksasa yang mempunyai jenis pertahanan murni, yakni teknik roh ke-8 Palu Haotian Benteng Raksasa. Namun tidak disangka ternyata bahkan pertahanan murni sekalipun tidak sanggup untuk menahannya. Kini tidak punya pilihan lain, Tang San pun meledakkan ke-9 cincin roh pelindung Kaisar Biru Peraknya sekaligus demi untuk menandingi kekuatan sang dewa. Dengan mengandalkan perlindungan ledakan 9 cincin roh Kaisar Biru Perak, seharusnya ia bisa bertahan sampai tiba di pantai.
Tang San kemudian melesat dengan cepat melalui gua bawah tanah dan melewati satu persatu aura Dewa Malaikat yang ditembakkan oleh Xian Renshui. Namun tidak lama kemudian muncul Xian Renshui tepat di hadapannya yang langsung dapat menghentikan Tang San. Dengan murka, Xian Renshui mengatakan bahkan di kedalaman bumi sekalipun ia akan tetap menghancurkannya. Tanpa berniat ingin melawan, Tang San langsung memutar arah untuk menghindarinya. Akan tetapi kecepatan Xian Renshui yang sangat menakutkan dapat dengan mudah membaca setiap pergerakannya secara akurat. Menggunakan kekuatan api dari matahari yang begitu mematikan yang dapat terus menghisap energi pelindung tubuh 9 cincin yang Tang San ledakan. Kini Tang San benar-benar sudah mencapai batasnya. Ia terus-menerus ditekan oleh Xian Renshui tanpa bisa melawan sama sekali. Bahkan Trisula Dewa Laut pun juga sudah tidak sanggup untuk menahannya. Tang San kemudian mengungkapkan penyesalannya karena ia merasa telah mengecewakan amanah yang pernah diberikan oleh Sang Dewa Laut. Tetapi meskipun sudah seperti ini, Tang San tetap tidak ingin berpikir untuk menyerah. Ia menghunuskan Trisula Dewa Laut untuk berusaha melawan Xian Renshui, padahal jelas dia juga tahu kalau hal itu hanyalah sia-sia. Hal ini karena baginya lebih baik mati dengan kehormatan daripada harus hidup dengan kehinaan. Di saat benar-benar sudah terdesak, sepersekian detik sebelum pedang Dewa Malaikat Mulia menembus tubuh Tang San, tiba-tiba muncul aura Dewa Laut dari dalam Trisula yang kemudian diikuti dengan datangnya gelombang air membanjiri area tersebut. 兵无常势，水无常形，能因一变化而取胜。 Menyadari hal itu, Tang San meminta agar Dewa Laut tidak perlu membantunya karena ia sudah sepakat dengan Xian Renshui untuk melakukan pertarungan secara adil. Seperti yang kita tahu sebelumnya, Xian Renshui juga sudah menepati janjinya untuk memberikan Tang San waktu selama 3 hari. Maka dari itu ia meminta Dewa Laut supaya jangan sampai ikut campur. Namun Sang Dewa Laut justru menolak permintaan Tang San. Ia berpendapat bahwa sejak awal pertarungan ini memang sudah tidaklah adil karena Xian Renshui mengejar Tang San dengan kekuatan dewa sementara Tang San sendiri masih seorang manusia. Sehingga hanya dengan memasuki aura Dewa Laut maka baru bisa mengimbanginya. Akan tetapi Xian Renshui nampak tidak gentar sedikit pun. Baginya kalau cuma secercah aura Dewa Laut tetap tidak akan sanggup untuk menghentikannya dalam membunuh Tang San. Sementara itu, Tuan Dewa Laut meminta Tang San agar selalu mengingat kekuatan laut kapanpun dan dimanapun. Laut adalah tubuhnya yang sebenarnya dan merupakan sumber kekuatan utama. Menyaksikan Tang San yang akan segera pergi, Xian Renshui segera bergegas untuk mengejarnya. Namun Dewa Laut tentu saja tidak akan pernah membiarkan hal itu sampai terjadi sehingga bentrokan pun tidak terhindarkan. Pertarungan antar keduanya berlangsung sangat sengit. Meskipun secara teori seharusnya Xian Renshui mampu lebih unggul mengingat Sang Dewa Laut tidak bisa menggunakan seluruh kekuatan dewanya. Akan tetapi faktanya sejauh ini mereka terlihat seimbang, bahkan sesekali Sang Dewa Laut mampu menekan pewaris Dewa Malaikat tersebut. Tang San pun juga mengakui bahwa Xian Renshui saat ini mempunyai kekuatan dewa yang jauh berada di atas Dewa Laut. Tetapi seperti yang diperlihatkan, kekuatan dari serangan cahaya malaikatnya sanggup dihilangkan dalam sekejap. Di mana ini merupakan kekuatan yang bisa dicapai ketika tubuh dan tombak disatukan. Benar-benar kekuatan yang sangat luar biasa. Dengan gelombang air laut yang membanjiri seluruh tempat pertarungan mereka yang dalam sekejap mampu menerjang tubuh Xian Renshui dan menenggelamkannya. Sementara itu, Tang San yang sudah sangat kelelahan mengungkapkan penyesalannya karena ia merasa telah mengecewakan Tuan Dewa Laut dengan ketidakberdayaannya saat melawan Xian Renshui. Namun Dewa Laut sama sekali tidak merasa demikian. Justru menurutnya Tang San telah melakukan yang terbaik dan sungguh patut untuk diapresiasi. Di saat yang bersamaan, kekuatan dari Dewa Laut perlahan mulai memudar demi untuk menyembuhkan seluruh luka di tubuh Tang San dan juga memulihkan kekuatan rohnya. Sebelum menghilang, Dewa Laut mengucapkan salam perpisahannya dan berharap agar Tang San bisa segera berhasil mewarisi seluruh kekuatan dewanya. Tang San yang sudah pulih menyaksikan permata Dewa Laut yang berada di ujung trisulanya kini telah hancur, di mana kekuatan dari permata inilah yang sudah berkorban dalam mengalahkan Xian Renshui dan juga sekaligus memulihkan kondisi tubuhnya.
Hal ini pun juga berakibat pada Trisula Dewa Laut yang kini seakan telah kehilangan jiwanya. Namun daripada memikirkan hal itu, lebih baik segera pergi dari tempat ini karena teman-temannya pasti sudah lama menunggunya. Terlebih lagi ia yakin pasti Xian Renshui tidak akan mati semudah itu sehingga ia harus bergegas sebelum dewa malaikat tersebut kembali mengejarnya. Di sisi lain, tepatnya di tepi pantai terlihat teman-teman Tang Shen yang sedang menunggunya dengan begitu gelisah. Kali ini Xiao Wu mempunyai firasat yang benar-benar buruk dan merasa bahwa nyawa Tang Shen sedang dalam bahaya. Di tengah kekhawatiran tersebut, tiba-tiba mereka dikejutkan oleh sesuatu yang keluar dari dalam air yang tak lain adalah kedatangan Tang Shen. Namun dengan raut wajah yang panik, Tang Shen segera mengajak mereka semua untuk segera berangkat karena tidak ada waktu lagi untuk menjelaskan situasinya. Kemudian dengan memanfaatkan kemampuan dari piramida lautan dunia, mereka masuk ke dalam air dan menggunakan jalur bawah laut sebagai jalan yang aman. Dan benar saja, di waktu yang sama diperlihatkan aura dewa malaikat yang naik menembus awan, pertanda bahwa Xian Renshui kini sudah kembali bangkit. Akan tetapi ia terlambat karena Tang Shen dan kawan-kawan sudah jauh meninggalkannya. Kemudian ia menggunakan aura dewanya untuk berkomunikasi dengan Tang Shen. Xian Renshui mengatakan bahwa setelah Tang Shen berhasil menjadi dewa, maka ia akan kembali menantangnya untuk bertarung 1 lawan 1. Ia akan menunggunya demi untuk membuktikan siapa yang lebih kuat antara dewa laut atau dewa malaikat. Singkat cerita, setelah cukup lama menempuh perjalanan, Tang Shen dan teman-temannya sudah hampir tiba di wilayah Pulau Dewa Laut. Namun perlu diingat bahwa sebenarnya tujuan mereka saat ini bukan Pulau Dewa Laut, melainkan kediaman dari monster roh Raja Paus Iblis Laut Dalam. Hal ini karena ujian Dewa Laut tahap ke-8 mengharuskan Tang Shen untuk membunuh monster roh yang sudah mendekati kultivasi 1 juta tahun tersebut. Dalam pertarungan ini, teman-temannya diperkenankan untuk memberikan bantuan, oleh sebab itulah mereka semua ikut pergi. Di tengah perjalanan, Tang Shen menceritakan semua yang baru saja ia alami mengenai dirinya yang sempat bertarung sengit melawan Xian Renshui yang telah berhasil menjadi pewaris dewa malaikat sepenuhnya. Meskipun pada akhirnya ia tidak bisa menang dan harus mengorbankan permata dewa laut agar bisa meloloskan diri. Mendengar hal itu membuat Dai Mubai menjadi khawatir. Bagaimana jika sekarang Xian Renshui menyerang kamp pasukan Kekaisaran Tiando saat mereka tidak ada? Namun Tang Shen merasa tidak yakin dengan hal itu. Menurutnya setelah bertarung melawannya, Xian Renshui pasti menyadari bahwa kekuatan dewa malaikatnya masih belum sempurna. Sehingga untuk sekarang nampaknya kecil kemungkinan Xian Renshui akan menyerang ke Kekaisaran Tiando karena pasti baginya menyempurnakan kekuatan dewa malaikat masih jauh lebih penting demi mempersiapkan diri untuk kembali melawannya. Sementara saat ini roh pelindung Palu Hao Tian milik Tang Shen masih kurang 1 cincin roh terakhir. Dan apabila semuanya dapat berjalan dengan lancar, maka ia akan melengkapinya dengan cincin roh Raja Paus Iblis Dalam yang sekaligus menyelesaikan ujian Dewa Laut tahap ke-8-nya. Tentu kalian semua masih ingat bahwa monster roh Raja Paus Iblis Dalam dulu pernah mencelakai Tang Shen dan kawan-kawan saat mereka baru pertama kali pergi ke Pulau Dewa Laut. Kekuatan dari makhluk tersebut benar-benar luar biasa sehingga kali ini mereka harus mempunyai persiapan yang benar-benar matang. Oscar merasa sangat optimis karena kekuatan mereka sudah jauh meningkat jika dibandingkan dengan waktu itu. Namun Xiao Bei memperingatkan mereka agar jangan sampai lengah. Menurutnya kultivasi Raja Paus Iblis Dalam tidak dapat diprediksi, bahkan pemuja besar Bo Saishi pun juga tidak mampu untuk mengalahkannya. Tang Shen pun jadi ingat dulu sebelum meninggalkan Pulau Dewa Laut, Bo Saishi pernah memberikan informasi mengenai Raja Paus Iblis Laut Dalam yang akan segera berevolusi menjadi naga. Namun informasi itu saja masih belum cukup, sehingga Tang Shen meminta Xiao Bei untuk memberikan informasi lebih, mengingat Xiao Bei pastinya tahu banyak tentang monster tersebut ketimbang mereka, terutama mengenai kekuatan serta berbagai teknik yang digunakan oleh Raja Paus Iblis Dalam. Namun sayangnya, Xiao Bei mengatakan bahwa ia sendiri belum pernah melihat monster roh tersebut sehingga ia juga sama sekali tidak tahu apa-apa mengenai kemampuannya. Hal ini karena orang-orang dari sukunya akan diberi teguran tegas dari para tetua jika berani memasuki wilayah Raja Paus Iblis Dalam. Kabarnya barang siapa yang berani memasuki wilayah tersebut tidak akan pernah bisa kembali dengan selamat. Namun meski begitu tentu Tang Shen tidak akan mundur. Masih 3 hari lagi sebelum mereka tiba di wilayah Raja Paus Iblis Dalam sehingga persiapan yang matang masih bisa mereka lakukan. Dalam menjelaskan strateginya, Tang Shen akan memancing Raja Paus Iblis Dalam untuk bertarung 1 lawan 1 melawannya. Sementara yang lain bertugas untuk mencari tahu kemampuan serangan dan pertahanan dari setiap bagian tubuh monster tersebut. Singkat cerita, 3 hari telah berlalu dan kini mereka telah berhasil memasuki wilayah dari Raja Paus Iblis Dalam yang dipenuhi dengan aura pekatnya kegelapan. Meskipun mereka sudah menjaga jarak yang aman, namun tetap saja dapat dirasakan tekanan yang sangat kuat bahkan hingga membuat mereka kesulitan bernafas. Dan ternyata sang monster kini telah berada tepat di bawah mereka.
ia langsung dapat menyadari kehadiran Tang San dan sudah siap untuk menunjukkan amukannya. Tang San yang berusaha ingin memancing kehadirannya merilis teknik roh kelima Kaisar Biru Perak, tombak Kaisar Biru Perak, namun serangannya tersebut benar-benar sia-sia karena monster ini mempunyai kulit luar yang sangat keras. Dengan angkuh sang monster mengatakan bahwa saat itu Tang San hanya beruntung karena diselamatkan oleh aura Dewa Laut. Namun sekarang jangan pikir dengan Trisula Dewa Laut tanpa permata sanggup untuk melawannya. Dahulu Dewa Laut pernah menggunakan Trisula itu untuk membutakan salah satu matanya. Namun sekarang Tang San yang mewarisinya pasti akan ia makan agar kekuatan untuk menjadi Dewa Iblisnya dapat segera tercapai. Serangan Trisula Dewa Laut dengan tekanan dari teknik tulang roh banteng sanca ungu dan hantaman gravitasi kera raksasa masih diperkuat lagi oleh dukungan cahaya Jiubao dari Ning Rongrong, dan Tang San melesat untuk menghantamkan serangannya tersebut. Tidak berhenti sampai di situ, Tang San memerintahkan Dai Mube dan Susuking untuk merilis teknik roh pelindung gabungan. Oscar dan Mang Hojun dengan kekuatan api Phoenix-nya serta serangan naga api biru yang Xiao pelajari dari Guru Liu Erlong. Rentetan serangan tersebut cukup untuk membatasi seluruh pergerakan Raja Paus Iblis Dalam. Berikutnya Tang San kembali merilis teknik roh tombak Kaisar Biru Peraknya untuk lebih menancapkan Trisula Dewa Laut untuk menembus kulit keras dari monster tersebut. Kemudian ia menggunakan teknik tulang roh 8 kaki untuk mengaktifkan teknik benang emas penghisapnya. Namun Raja Paus Iblis Laut Dalam masih sanggup berontak meski sudah digempur habis-habisan dari segala arah. Tang San sampai menggunakan senjata racun yaitu cairan panas dan dingin ekstrim dari mata air, es, dan api. Namun serangan ini ternyata tidak begitu efektif terhadap makhluk yang berkulit tebal. Maka dari itu Tang San kembali mempersiapkan teknik senjata rahasianya yaitu undangan Dewa Kematian. Di mana pada setiap jarumnya mempunyai racun super kuat yang dapat langsung mengikis apapun yang bersentuhan dengannya. Senjata rahasia ini kemudian Tang San kombinasikan dengan sumber air, es, dan api yang mustahil masih mampu ditahan oleh monster tersebut mau setebal apapun kulitnya. Dan setelah berhasil dengan berbagai serangannya, tim Tang San mundur untuk mengambil jarak yang aman. Tang San yakin bahwa serangannya barusan meski tidak memberikan luka yang fatal, cukup mampu untuk memaksa Raja Paus Iblis Dalam untuk berubah ke wujud manusianya. Di mana secara teori setelah monster roh laut berubah menjadi wujud manusia, maka keunggulan fisiknya baik kekuatan maupun ketahanan akan turun drastis. Namun dengan memaksanya berubah ke wujud manusia bukan berarti Tang San bisa langsung mendominasi pertempuran. Raja Paus Iblis Laut Dalam sudah mengumpulkan hampir 1 juta tahun kultivasi yang jelas tidak akan mudah untuk ditaklukkan. Diperlihatkan energi yang sangat brutal berubah menjadi armor. Xiaobei menjelaskan bahwa dulu Dewa Laut menyatu dengan energi di tubuhnya setelah berhasil menjadi dewa dan membentuk artefak armor, serta dapat mengubah roh pelindungnya menjadi senjata Trisula Dewa Laut. Sementara monster ini hanya mengubah energinya menjadi armor dan tidak bisa sepenuhnya menyatu dengan tubuh. Namun dengan pencapaian sejauh ini, tampaknya bagi Raja Paus Iblis Laut Dalam untuk meraih kekuatan dewa hanya tinggal sedikit lagi. Setelah berubah ke wujud manusia, Raja Paus Iblis Laut Dalam merilis teknik Mutiara Halilintar, terdiri dari 30% air dan 70% petir yang membuatnya memiliki daya hancur yang sangat mengerikan. Mustahil mereka mampu untuk menghindari serangan penguncian lingkup seluas ini, namun tentu saja tidak ada hal yang mustahil bagi Tang San. Tang San kemudian merilis teknik pertama dari ke-13 teknik Trisula Dewa Laut, Pusaran Angin Kebebasan. Awalnya teknik ini hanya mampu digunakan untuk membatasi pergerakan lawan, namun sejak pertempurannya melawan Xian Rensui sebelumnya, pemahaman Tang San terhadap teknik ini telah meningkat ke level yang lebih tinggi. Diperlihatkan teknik Pusaran Angin Kebebasan yang sanggup melenyapkan teknik Mutiara Petir. Hal ini pun sontak membuat Raja Paus Iblis Laut Dalam sangat terkejut karena belum pernah ada orang yang mampu menghentikan tekniknya tersebut. Ia sama sekali tidak menyangka jika Tang San telah berhasil menguasai kekuatan sang Dewa Laut. Begitu pula dengan Xiaobei yang benar-benar takjub dengan kekuatan Dewa Tang San yang sudah sehebat ini. Sementara itu, Tang San meminta Ning Rongrong agar memberinya dukungan melalui teknik 7 perwujudan pagoda cahaya Jiubao. Setelah kekuatan rohnya naik ke level 80, teknik roh ke-7 dari pagoda cahaya Jiubao tidak hanya bisa digunakan pada tubuh sendiri, namun juga bisa digunakan untuk seluruh rekannya. Sementara itu, Raja Paus Iblis Laut Dalam kembali mengamuk. Ia mengumpulkan seluruh kekuatannya demi untuk membentuk 2 buah senjata berupa gada kembar yang masing-masing dilapisi dengan lava pijar, kemudian langsung melesat maju ke arah Tang San.
Tang San pun menyambutnya dengan Trisula Dewa Lautnya berniat ingin menghadapinya secara langsung. Meskipun mungkin Tang San kalah dari segi kekuatan, juga senjata Trisula Dewa Laut yang telah kehilangan permatanya, ia masih mampu mengimbangi lawannya bahkan sedikit lebih mengunggulinya. Setelah itu ia juga mampu mendominasi jalannya pertempuran dengan memanfaatkan tulang roh kaki laba-labanya yang dapat memaksimalkan efektivitas dan jangkauan serangannya. Namun diperlihatkan Tang San yang mulai terdesak dengan kekuatan dan kecepatan lawannya yang semakin meningkat. Sembari melancarkan serangannya, Raja Paus Iblis Laut Dalam meninggalkan semacam energi tak terlihat di setiap ayunannya pada udara, membuat semacam jaring raksasa untuk mengurung Tang San yang mustahil mampu untuk ia hindari. Sebenarnya Tang San bisa saja menghentikan persiapan teknik jaring tersebut, namun ia lebih memilih untuk tidak melakukannya karena ia ingin menguras kekuatan dari Raja Paus tersebut. Terakhir, ia keluar tanpa terlihat menggunakan kemampuan dari perlindungan lautan dunia. Kemudian setelah berhasil keluar, Mang Hao Jun langsung menariknya untuk semakin menjauhkannya dari jangkauan serangan Raja Paus Iblis Laut Dalam. Setelah dirasa sudah cukup jauh, Tang San memintanya untuk menjalankan langkah berikutnya sesuai dengan rencana mereka di awal. Meskipun Mang Hao Jun sempat memintanya untuk mempertimbangkannya lagi mengingat kekuatan roh Tang San sudah banyak berkurang. Sementara itu, Raja Paus Iblis Laut Dalam semakin murka karena ia telah kehilangan jejak Tang San. Dan untuk menahannya, kini teman-teman Tang San lah yang akan giliran beraksi. Sayangnya mereka tidak akan mampu menahannya untuk waktu yang lama. Di saat yang bersamaan diperlihatkan rencana Tang San yang ternyata meminta Mang Hao Jun untuk menyalurkan kekuatan api Phoenix ke dalam tulang roh kaki laba-labanya. Akan tetapi Mang Hao Jun memperingatkannya mengenai tulang roh kaki laba-laba yang hanya bisa menyimpan api Phoenix sementara waktu. Ia melarangnya untuk menyimpannya dalam waktu yang lama karena hal itu dapat membahayakan nyawanya. Namun nampaknya Tang San sama sekali tidak mencemaskan hal itu karena sejak awal ia sudah berkomitmen untuk menyelesaikan ujian dewanya dengan mempertaruhkan nyawanya. Setelah berhasil menyelamatkan dan menjauhkan teman-temannya, dengan tegas Tang San mengatakan bahwa ialah yang akan menjadi lawan bagi Raja Paus Iblis Laut Dalam. Monster roh jutaan tahun tersebut memulai serangannya dengan serangan area gabungan dari teknik atribut air dan juga petir. Hal ini pun kelihatannya cukup efektif untuk mendesak Tang San mengingat medan pertempuran mereka yang berada di tengah laut. Akan tetapi tentu Tang San tidak akan maju tanpa persiapan. Ia tahu bahwa cara terbaik untuk menghadapi serangan atribut ganda lawannya adalah dengan menggunakan teknik ledakan cincin roh. Dan ini adalah kali pertamanya ia meledakkan 6 cincin roh Palu Hao Tian secara bersamaan. Tang San dapat merasakan darah di dalam tubuhnya seolah sedang mendidih, namun benefitnya ia kini mendapatkan peningkatan kekuatan secara instan dan signifikan. Benturan luar biasa mampu menjatuhkan Raja Paus hingga masuk ke dalam laut. Di saat yang bersamaan, serangan barusan cukup menguras kekuatan Tang San dan juga memberinya serangan balik yang membuatnya mengalami luka dalam. Raja Paus Iblis Laut Dalam mengakui kekuatan Tang San yang memang benar-benar mengerikan. Pertarungan ini bahkan mengingatkannya pada saat dulu ia berhadapan melawan Sang Dewa Laut. Namun ia masih cukup percaya diri bahwa mustahil seorang manusia biasa mampu mengalahkannya. Sekarang ia akan benar-benar serius untuk mengerahkan seluruh kemampuannya. Dengan menelan inti mutiara petir, sontak langsung memberinya kekuatan dahsyat yang meledak-ledak. Serangan mematikan dari kultivasi jutaan tahun Raja Paus Iblis Laut Dalam berwujud naga petir melesat tepat ke arah Tang San. Tekanan yang luar biasa kuat dapat mereka rasakan, di mana saat ini kekuatan tersebut benar-benar telah mencapai tingkatan dewa. Ini juga yang menjadi alasan bagi Tang San untuk menjauhkan teman-temannya karena pertempuran ini sudah benar-benar berada di luar batas kemampuan manusia. Terdengar dari Mumbai kemudian meminta Ning Rongrong untuk memberikan dukungannya kepada Tang San. Namun Ning Rongrong tidak bisa menyanggupinya karena kekuatan Tang San kini juga sudah setingkat dewa sehingga kekuatan dari Pagoda Cahaya Jubaunya tidak bisa lagi untuk membantunya. Sementara itu di saat yang bersamaan di medan pertempuran Tang San mengaktifkan kekuatan dari medan neraka Ashura untuk lebih memberinya suplai kekuatan dewa. Alhasil kekuatannya ini cukup efektif untuk melawan Raja Paus Iblis Laut Dalam yang sudah bertransformasi menjadi Dewa Naga dan membuatnya sepenuhnya menguasai jalannya pertempuran tersebut.
Sebagai serangan akhir, Tang San menggunakan serangan tulang roh kaki laba-labanya yang sudah disematkan kekuatan api Phoenix untuk membakar Raja Paus Iblis Laut Dalam yang sudah jatuh tidak berdaya. Kemudian masih Tang San tambah dengan salah satu teknik rahasia Sekte Tang, yakni Darah Bodhisatwa. Merupakan senjata nomor 2 dari teknik ratusan senjata rahasia Sekte Tang yang daya hancurnya tidak kalah mengerikan dari senjata rahasia Tetesan Air Mata Sang Buddha, di mana teknik ini akan menembus tubuh dan akan menimbulkan 9 ledakan untuk menghancurkan targetnya dari dalam. 9 ledakan berturut-turut akan membawa efek yang tidak terduga yang akan langsung mampu menghabisi targetnya. Baik manusia, monster roh, bahkan dewa sekalipun tidak akan sanggup untuk menahannya. Setelah pertarungan berakhir, semuanya datang menyebut Tang San yang sudah benar-benar kehabisan tenaga, di mana kemudian Oscar memberinya makanan dari teknik roh untuk mempercepat pemulihannya. Tang San kemudian menjelaskan teknik merah yang sangat kuat barusan kepada teman-temannya. Serangan tersebut berasal dari salah satu senjata rahasianya yang bernama Darah Bodhisatwa. Saat menggunakannya, ia perlu mengumpulkan kekuatan roh ke dalam darah, kemudian baru melepaskannya dengan teknik khusus. Dan ketika serangan tersebut menembus target, maka dalam sekejap akan langsung dapat menghasilkan daya ledakan beruntun yang sangat kuat. Selain itu, setelah ia meledakkan 6 cincin roh Palu Hautian secara bersamaan, tiba-tiba saja medan neraka Asyuranya bermutasi yang semakin memperkuat daya serangannya. Tanpa ingin buang-buang waktu lagi, Tang San berniat ingin memasukkan kekuatan Raja Paus Iblis Laut Dalam kepada teman-temannya, yang mana kekuatan tersebut akan sangat bermanfaat untuk meningkatkan kekuatan roh. Ia membebaskan masing-masing dari mereka untuk menyerap kekuatan tersebut sebanyak-banyaknya. Namun tentunya tetap harus disesuaikan dengan kapasitas yang dapat ditampung oleh tubuh mereka, karena jika berlebihan akan dapat membahayakan kekuatan roh mereka dan justru bisa merugikan. Diperlihatkan energi yang dilepaskan mengalir ke setiap tubuh mereka. Aura yang terpancar menyebar ke seluruh wilayah laut dan memberikan energi kehidupan bagi seluruh makhluk laut. Singkat cerita, hari pun sudah mulai larut. Semuanya sudah selesai dengan penyerapannya tersebut. Kini giliran Tang San untuk menyerap tulang serta cincin roh jutaan tahun yang ditinggalkan oleh Raja Paus Iblis Laut Dalam. Namun tentu saja cincin roh level jutaan tahun tidak akan bisa diserap dengan mudah, sehingga perlu beberapa persiapan yang harus ia lakukan sebelum memulai prosesnya. Ia lalu juga meminta kepada teman-temannya agar sedikit menjauh karena dikhawatirkan hal ini akan menjadi cukup berbahaya untuk lingkungan sekitar. Tang San pun memulai proses penyerapannya untuk mengisi cincin roh ke-9 ke dalam Palu Hautian. Demi untuk mencapai posisi dewa, meskipun harus menghadapi berbagai rintangan, ia pasti akan menempuhnya. Tang San pun memulai proses penyerapan cincin roh Raja Paus Iblis Laut Dalam. Namun proses ini tentu tidak akan bisa ia lalui dengan mudah, mengingat monster roh dengan kultivasi mencapai jutaan tahun memang sangatlah kuat dan juga berbahaya. Tang San dapat merasakan tangan kirinya yang mengalami mati rasa. Hanya terdapat hawa dingin yang dipenuhi dengan aura pembunuhan yang terus menyebar ke seluruh tubuhnya, di mana hal ini menjadi pertanda bahwa domain Dewa Pembunuh Asyura sedang bermutasi ke tingkat yang lebih tinggi. Kekuatan yang benar-benar luar biasa besar yang hampir menghancurkan tulang roh miliknya. Cahaya keemasan Dewa Laut hangat dan suci, sementara cahaya merah dari medan Dewa Pembunuh Asyura sangatlah dingin dan juga brutal. Bentrokan dari kedua jenis kekuatan ini pun saling menekan di dalam tubuh Tang San, seolah sedang menjadikannya sebagai medan pertempuran tiada akhir. Di saat yang bersamaan, terlihat tulang roh Raja Paus Iblis Laut Dalam yang perlahan telah muncul yang langsung sekaligus Tang San serap. Bentrokan antara Dewa Laut dan Dewa Asyura masih terus berlangsung. Di sini Tang San berusaha menekan kekuatan dari Dewa Asyura yang terdapat pada Palu Hautian dengan menggunakan bantuan dari Trisula Dewa Laut. Hingga pada akhirnya kekuatan Dewa Lautlah yang perlahan unggul, mengingat tempat ini merupakan wilayah lautan. Setelah kekuatan Dewa Lautnya berhasil mendominasi, diperlihatkan cincin roh berwarna keemasan yang melingkar pada tubuh Tang San, yang mana cincin ini merupakan cincin roh jutaan tahun dari Sang Raja Paus Iblis Laut Dalam. Xiao Wu yang menyaksikannya dari permukaan laut merasa cemas karena proses yang sedang Tang San jalani serasa sangatlah berat. Namun untung saja ada Ning Rongrong yang mencoba untuk menenangkannya dengan mengatakan bahwa Tang San pasti akan baik-baik saja. Dan benar saja, sebuah ledakan dahsyat muncul dari dasar laut yang menandakan bahwa proses penyerapan cincin dan tulang roh jutaan tahun sekarang telah benar-benar selesai dengan sempurna. Cincin roh jutaan tahun memancarkan rona keemasan, meskipun sekilas mirip dengan cincin roh tingkat dewa yang pernah diperlihatkan oleh Xian Rensui, namun Tang San tidak merasakan adanya aura suci yang begitu kuat. Dan sebaliknya terdapat aura pembunuhan yang tidak bisa diprediksi.
Dengan ini, Tang San telah sukses dalam menyelesaikan ujian Dewa Laut tahap ke-8-nya. Kekuatan rohnya naik ke level 99 dan mendapatkan tambahan tingkat ketertarikan Dewa Laut sebesar 30%, sehingga total ketertarikan Dewa Lautnya menjadi 99%. Di saat yang bersamaan, Xiao pun juga dianggap telah menyelesaikan ujian Dewa Lautnya karena telah bersedia menjadi pendamping dan juga telah banyak membantu Tang San. Namun meskipun semua proses perusahaan telah selesai, Tang San masih merasakan bahwa terdapat sesuatu yang janggal. Menurutnya, proses penyerapan tulang roh jutaan tahun tadi sangatlah aneh. Ia rasa ada semacam kekuatan yang membantunya dan kemungkinan besar ada kaitannya dengan mutasi medan dewa pembunuhnya. Selain itu, Oscar ingat bahwa sebelumnya pasca Tang San menyelesaikan ujian tahap ke-7, ketertarikan Dewa Lautnya telah mencapai 80%. Jadi jika sekarang mendapatkan tambahan 30%, maka bukankah seharusnya saat ini sudah lebih dari 99%? Hal ini memang cukup aneh, akan tetapi menurut Tang San mungkin sebagian dari ketertarikan Dewa Lautnya yang hilang adalah akibat dari hancurnya hati Dewa Laut. Dan semoga saja hal ini tidak akan banyak berpengaruh dalam ujian ke-9-nya. Namun untuk lebih jelasnya, Tang San ingin menemui bos Saisi untuk meminta petunjuk dari beliau setelah mereka tiba di Pulau Dewa Laut. Dan saat ini, kakek buyutnya yaitu Tang Chen kemungkinan besar juga sedang berada di sana sehingga pasti juga bisa ikut membantu. Tang San pun kemudian menanyakan kepada teman-temannya mengenai hasil dari penyerapan kekuatan roh Raja Paus Iblis Laut Dalam. Dai Mube pun menjawab bahwa semuanya berjalan dengan lancar. Berkat itu level kekuatan rohnya kini sudah mencapai level 88. Su King level 86, Mang Hojun level 86, Ning Rongrong level 87, dan Oscar level 85. Menurut Xiao, kekuatan roh dari Raja Paus Iblis Laut Dalam benar-benar luar biasa. Setelah penyerapannya, kini dirinya telah berhasil mencapai kekuatan roh level 80, dan setelah ia berhasil mendapatkan cincin roh ke-8-nya, ia yakin pasti akan bisa lebih banyak membantu Tang San. Selain teman-teman Tang San, Xiaobe bersama para anggota sukunya juga telah menerima energi tersebut sehingga kini ia banyak menyampaikan rasa terima kasihnya kepada Tang San. Dan demi untuk membalas kebaikannya, Xiaobe memberinya 2 barang bagus yang ia dapat dari kepala Raja Paus Iblis Laut Dalam. Bola emas merupakan otak dari monster roh jutaan tahun tersebut yang kelak bisa Tang San manfaatkan sebagai obat spesial karena mempunyai kandungan energi yang sangat besar. Sementara yang satunya bernama Hati Paus. Sayangnya sampai saat ini Xiaobe sendiri juga belum mengetahui apa kegunaannya. Namun mengingat benda ini berasal dari kultivasi monster roh jutaan tahun, pastinya merupakan sebuah barang yang sangat bagus dan bisa saja dapat membantu Tang San dalam mewarisi posisi dari Tuan Dewa Laut. Kini setelah urusan mereka di sini selesai, sudah waktunya sekarang mereka berangkat menuju ke Pulau Dewa Laut untuk menyelesaikan ujian dewa tahap terakhir bagi Tang San. Singkat cerita, rombongan Tang San kini telah sampai di Pulau Dewa Laut, di mana di sana terdapat para penjaga pilar suci yang hadir untuk menyambut kedatangannya. Namun anehnya, para penjaga pilar suci ini sama sekali tidak ada yang memasang wajah gembira, dan sebaliknya mereka justru menunjukkan ekspresi yang benar-benar terlihat murung. Kemudian Daulo Naga Laut sang pilar pertama menjelaskan bahwa mereka sedang baik-baik saja. Hanya saja tugas penjagaan mereka akan segera berakhir seiring dengan pewarisan kekuatan Dewa Laut kepada Tang San. Karena selama ini tugas dari ke-7 pilar suci adalah menjaga stabilitas dari Pulau Dewa Laut serta memberikan ujian bagi para Masro yang ingin melaksanakan ujian dewa. Namun setelah Tang San menjadi pewaris Dewa Laut, maka dapat dipastikan bahwa tugas sebagai para pilar suci ini akan sangat berkurang atau bahkan akan digantikan. Dengan menyadari hal itulah mereka kini merasa cukup sedih. Tang San kemudian mencoba menenangkan mereka. Tidak peduli seperti apa ke depannya, ia yakin bahwa ke-7 pilar suci tetap akan menjadi andalan dari Pulau Dewa Laut. Menurutnya tempat ini tidak akan bisa berdiri tanpa dukungan dari mereka bertujuh. Tidak lama waktu berselang, datang pelayan pribadi bos Saisi yang memandu rombongan Tang San untuk masuk ke dalam karena bos Saisi telah lama menunggu mereka. Ia kemudian meminta Tang San untuk menemui bos Saisi seorang diri, namun anehnya pelayan wanita tersebut meminta Tang San sambil meneteskan air mata. Mengabaikan hal itu, diperlihatkan Tang San berjalan menyusuri anak tangga untuk menemui bos Saisi. Sontak semuanya pun menjadi sangat terkejut ketika menyaksikan fisik serta raut wajah bos Saisi yang kini telah menjadi sangat tua. Meskipun memang usia bos Saisi sudah menginjak lebih dari 1 abad, namun dulu sesaat sebelum rombongan Tang San meninggalkan Pulau Dewa Laut, fisik bos Saisi masih terlihat muda dan sangatlah cantik. Bos Saisi kemudian menyampaikan rasa terima kasihnya kepada Tang San karena berkatnya lah ia bisa kembali bertemu dengan sang pujaan hati yaitu Tang Chen dan bisa menghabiskan waktu terakhir bersamanya. Lalu scene flashback memperlihatkan ketika Tang Chen akhirnya tiba di Pulau Dewa Laut setelah sekian tahun untuk menemui bos Saisi.
Kejadian ini persis setelah Tang Chen bertemu dengan Tang San di hutan pertarungan bintang. Seusai menyelesaikan kesalahpahaman di antara mereka, kemudian ia memutuskan untuk pergi ke Pulau Dewa Laut demi menemui Bo Saisi. Pertemuan haru mereka mendatangkan kebahagiaan sekaligus tragedi di Pulau Dewa Laut. Diceritakan setelah beberapa hari tinggal di sana untuk melepaskan rasa rindu terhadap sang kekasih hati, Tang Chen mulai menceritakan apa yang telah ia alami di kota pembantaian. Berniat ingin menyelesaikan tantangan Bo Saisi untuk menembus ranah dewa, Tang Chen datang ke kota pembantaian untuk melaksanakan ujian Dewa Ashura. Namun di tengah ujian ia mendapatkan gangguan dari Dewa Raksa yang membuatnya semakin terjerumus ke dalam kegelapan dan kejahatan. Untung saja berkat Tang San dengan menggunakan kekuatan cahaya Dewa Laut, ia berhasil mendapatkan kebebasannya kembali. Kalau bukan karena itu, mana mungkin ia bisa datang ke tempat ini dan menemui Bo Saisi. Namun bagi Bo Saisi, hal itu tidaklah penting karena asal Tang Chen bisa kembali ke sisinya, maka penantian selama ratusan tahun pun tidak akan sia-sia. Ditambah lagi mulai sekarang mereka berdua masih bisa menghabiskan lebih banyak waktu bersama. Akan tetapi sayangnya hal itu tidak akan bisa terwujud. Setelah menyampaikan permintaan maafnya, Tang Chen menjelaskan bahwa waktu yang bisa ia berikan kepada Bo Saisi hanyalah 3 hari terakhir ini. Hal ini diakibatkan oleh racun kelelawar darah berkepala 9 yang sudah benar-benar merusak tubuhnya. Termasuk kekuatan Dewa Ashura yang masuk ke dalam tubuhnya pasca ia sadar juga turut memperparah kerusakan tubuhnya tersebut. Kini Tang Chen hanya bisa menganggap kalau ini semua memanglah sudah ditakdirkan. Setelah menjelaskan semua itu, Tang Chen pun pada akhirnya meninggal dalam pelukan Bo Saisi. Diperlihatkan jiwa Tang Chen yang akan segera meninggalkan Bo Saisi. Sebelum pergi, jiwa Tang Chen mengakui kalau dirinya sangatlah egois dengan membiarkan kekasihnya menunggu begitu lama. Bahkan saat berpisah pun ia juga tidak bisa memberikan apa-apa. Namun bagi Tang Chen, bertemu dengan Bo Saisi merupakan kebahagiaan terbesar di dalam hidupnya. Tang San sempat menyalahkan dirinya sendiri karena ia tidak bisa membantu kakek buyutnya tersebut. Akan tetapi Bo Saisi yakin bahwa Tang Chen pasti sangat berterima kasih atas apa yang telah Tang San lakukan. Tang Chen pasti juga merasa sangat bangga terhadap sekte Hao Tian dan juga Tang San yang mewarisi tekadnya. Dan seandainya beliau diberi kesempatan, pasti akan sangat bangga ketika melihat Tang San yang bisa mewarisi posisi dewa. Setelah selesai dengan tutur katanya, Bo Saisi menyampaikan permintaan terakhir Tang Chen sebelum meninggal, yaitu beliau menginginkan Tang San untuk mewarisi senjata dewa, yaitu pedang Dewa Ashura yang dulu berhasil Tang Chen dapatkan setelah menyelesaikan ujian Dewa Ashura tahap ke-7. Sebenarnya tanpa disadari, saat dulu datang ke kota pembantaian, Tang San sudah berhasil menyelesaikan syarat ujian Dewa Ashura yang pertama, yaitu menguasai medan Dewa Pembunuh. Jadi dengan memberinya pedang Ashura, Tang Chen berharap agar kelak Tang San juga bisa menyelesaikan ujian Dewa Ashura sehingga dapat menguasai kekuatan dari 2 dewa sekaligus. Pedang Dewa Ashura ini berisi kekuatan Ashura yang telah dikumpulkan selama bertahun-tahun, dan dengan memilikinya jelas hal itu akan memberikan Tang San peluang besar untuk bisa mendapatkan posisi Dewa Ashura. Tang San pun kemudian mendekat untuk mencoba meraihnya, namun nampaknya hal itu tidaklah mudah terlihat dari ledakan aura besar dari kekuatan Ashura yang melawannya. Dari sini pun ia juga sadar bahwa ternyata kekuatan Dewa Ashura yang memicu medan Dewa Pembunuhnya bermutasi menjadi medan neraka Ashura. Aura pembunuhan Dewa Ashura yang terlalu mendominasi mencoba menyerang tulang rohnya hingga bahkan menentang kekuatan sang Dewa Laut. Setelah cukup mempertimbangkan, Tang San merasa bahwa dirinya masih belum cukup mampu untuk bisa menerimanya. Ditambah lagi situasi perang sekarang juga sudah sangat mendesak, sehingga akan lebih baik jika ia lebih fokus untuk mewarisi posisi dari Dewa Laut ketimbang melatih warisan Dewa Ashura yang masih belum bisa ia pahami. Dan ia akan kembali mengambil keputusan setelah ia berhasil mendapatkan posisi dari Dewa Laut sepenuhnya. Bo Saisi pun sepenuhnya menghargai keputusan Tang San. Ia kemudian menyimpan kembali peninggalan Tang Chen tersebut untuk nantinya bisa Tang San gunakan setelah ia benar-benar siap. Sebelum ujian Dewa Laut tahap terakhir dimulai, Tang San ingin menanyakan suatu hal kepada Bo Saisi. Hal ini berkaitan dengan musnahnya hati Dewa Laut akibat mengorbankan diri untuk menyelamatkannya saat bertarung melawan Dewa Malaikat Xian Ren Sui. Tang San ingin bertanya apakah Bo Saisi bisa memperbaiki hati Dewa Laut yang sudah hancur tersebut. Hati Dewa Laut adalah benda yang sangat penting untuk memandu warisan dewa. Tanpa hati Dewa Laut, dikhawatirkan proses pewarisan Tang San akan menjadi sangat berbahaya. Bahkan hanya dengan melakukan kesalahan sedikit saja, maka tidak hanya gagal, namun nyawa pun juga pasti akan melayang. Dan sayangnya, Bo Saisi mengatakan bahwa ia tidak mempunyai kemampuan untuk bisa memperbaiki hati Dewa Laut. Akan tetapi meski begitu tidak lantas membuat Tang San berkecil hati. Hal ini karena ia sudah bertekad untuk mewarisi posisi Dewa Laut apapun resikonya. Mengingat kalau ia sampai mundur maka tidak akan ada orang yang bisa menghentikan Dewa Malaikat.
Bosaisi kemudian memuji tekad Tangsen yang sama persis dengan kakek buyutnya. Ia kemudian mengingatkan bahwa akan ada banyak energi yang meluap saat mewarisi posisi dewa. Maka dari itu ia mengizinkan Tangsen untuk mendapatkan bantuan dari teman-temannya dalam menyerap energi tersebut. Proses ujian Dewa Laut tahap terakhir pun dimulai. Bosaisi merasa lega karena pada akhirnya kini ia bisa menyelesaikan tugas terakhir dari Tuan Dewa Laut. Dewa Laut adalah dewa yang mengendalikan kehidupan seluruh makhluk laut. Untuk itu, Tangsen sebagai pewaris kekuatan dewa diminta agar berjanji untuk berusaha sepenuhnya dalam melindungi seluruh rakyat. Dewa Laut juga merupakan simbol dari kebajikan, sehingga Tangsen juga harus berjanji untuk selalu memikirkan kebajikan dan menggunakan kekuatan Dewa Laut untuk menegakkan keadilan bagi seluruh dunia. Dewa Laut memiliki kekuatan untuk menguasai wilayah lautan. Tangsen harus berjanji bahwa ia akan senantiasa menebarkan cahaya dewanya ke seluruh lautan untuk melindungi kehidupan laut dari para makhluk jahat. Setelah Tangsen menyanggupi beberapa janji sebagai pewaris posisi dewa, sekarang ujian ke-9 warisan sang Dewa Laut pun dimulai. Namun sebelum itu, Bosaisi meminta Tangsen agar tidak perlu mengkhawatirkan kekuatan apapun selain Dewa Malaikat. Karena jika pewaris Dewa Malaikat telah muncul, maka artinya Xian Douliu sebagai pemuja besar telah mengorbankan hidupnya untuk warisan para dewa. Tentu hal ini membuat Tangsen menjadi sangat terkejut, pasalnya ia belum tahu kalau Xian Douliu sekarang telah mati. Dari sini Tangsen pun akhirnya juga sadar bahwa seorang pemuja besar harus mengorbankan diri demi pewaris dewa berikutnya. Yang mana hal ini berarti pengorbanan tersebut juga akan dialami oleh Bosaisi. Setelah ini Bosaisi akan mengorbankan diri demi untuk membimbing serta membukakan jalan menuju warisan dewa kepada Tangsen. Namun Bosaisi mengaku bahwa ia sama sekali tidak keberatan terhadap takdir tersebut karena baginya ini semua merupakan tugas yang telah diberikan oleh Tuan Dewa Laut. Di saat yang bersamaan, ketujuh pilar suci semakin merasa sedih karena mereka tahu ajal dari pemuja besar Bosaisi kini sudah semakin dekat. Sebagai pilar pertama, Daulo Naga berusaha menguatkan rekan-rekannya agar tidak goyah sedikit pun. Ia meminta semuanya agar jangan pernah melupakan tugas mereka sebagai penjaga 7 pilar suci. Menurutnya bisa menjadi saksi dari kelahiran Dewa Laut generasi baru merupakan sebuah keberuntungan yang luar biasa. Sementara itu, Bosaisi menjelaskan bahwa semenjak ia ditunjuk sebagai pemuja besar di Pulau Dewa Laut, seluruh hidupnya telah ditakdirkan sehingga tidak ada alasan baginya untuk mundur dari takdir tersebut. Diperlihatkan kekuatan dewa yang mengunci seluruh pergerakan Tangsen beserta teman-temannya agar mereka tidak berontak dan senantiasa tetap melanjutkan ujian Dewa Lautnya. Tentu Tangsen nampak masih belum bisa terima jika ujian Dewa Lautnya harus memakan korban jiwa. Menurut Tangsen, Bosaisi selama ini sudah mengorbankan masa mudanya demi keberlangsungan dewa, lalu pantaskah jika sekarang beliau harus mengorbankan nyawanya? Akhirnya Bosaisi pun mengakui bahwa sebenarnya ia juga tidak rela. Beberapa kali ia bahkan sempat mencoba menyulitkan pengujian Tangsen menggunakan kekuatannya. Namun seberapapun keras ingin menolak, jika memang sudah ditakdirkan seperti ini, maka ia pun juga tidak bisa mengelak dan hanya bisa patuh dalam menjalankan tugasnya. Saat itu ia tidak ingin mati terlebih dahulu karena ia masih mempunyai harapan untuk kembali bertemu dengan Tang Chen. Akan tetapi berkat Tangsen hal itu kini sudah terwujud. Oleh karena itulah kini Bosaisi pun sudah tidak ragu lagi untuk melakukannya. Selain itu, Tang Chen sekarang sudah tidak ada lagi di dunia ini sehingga tidak ada hal yang perlu ia rindukan lagi. Dan sebaliknya, sekarang baginya kematian justru merupakan suatu kebebasan. Namun Tangsen masih saja menyampaikan keberatannya mengenai takdir tersebut. Bosaisi dan kakek buyutnya telah mengalami banyak kesulitan tanpa mendapatkan keadilan serta kebebasan dalam hidup. Kemudian Bosaisi mengatakan bahwa ia telah mengemban tugas hingga sekarang. Ia sama sekali tidak takut akan kematian karena ia hanya ingin cahaya Dewa Laut dapat memberkati seluruh lautan untuk selamanya. Sebuah ledakan cahaya Dewa Laut keluar dari tubuh Bosaisi dan menyebar luas ke seluruh penjuru lautan, menjadi pertanda bahwa pemuja besar Bosaisi telah pergi. Diperdengarkan suara terakhir dari Bosaisi yang meminta Tangsen untuk mengandalkan kemampuan diri sendiri mulai saat ini. Gunakan ketekunan, keberanian, dan tekad untuk menyelesaikan ujian tahap terakhir. Ia percaya bahwa Tangsen pasti akan bisa menjadi Dewa Laut yang sesungguhnya.
Setelah mendengar hal itu, Tang San pun berjanji bahwa ia pasti tidak akan menyia-nyiakan pengorbanan ini karena ia pasti akan mendapatkan warisan Dewa Laut. Di sisi lain, menyaksikan Bo Saisi sebagai pemuja besar yang mengorbankan hidupnya demi untuk membuka jalan ujian Dewa Laut, Oscar pun menjadi khawatir dengan nasib Ning Rongrong kelak di masa depan. Tentu, kita masih ingat bahwa Ning Rongrong adalah satu-satunya orang yang mendapatkan 8 ujian dewa, yang mana berarti ia berpotensi untuk menjadi penerus Bo Saisi sebagai pemuja besar. Jadi jika suatu saat muncul pewaris dewa lain, maka putri dari klan Cahaya Jubao itu pun juga harus melakukan pengorbanan yang sama. Namun Ning Rongrong mengaku kalau ia sama sekali tidak keberatan dengan tanggung jawab tersebut, dan kalau ini semua memang sudah menjadi takdirnya, maka ia pasti akan berusaha melakukan yang terbaik. Akan tetapi berbeda dengan Ning Rongrong yang ingin mengikuti takdir, Tang San berpendapat bahwa tidak ada satupun orang atau bahkan dewa yang bisa menentukan takdir orang lain. Ia tidak akan pernah membiarkan peristiwa seperti ini terulang kembali karena baginya manusia adalah makhluk penuh kebebasan yang berhak memilih takdirnya sendiri. Xiao menyela untuk mengatakan bahwa tidak peduli Tang San manusia ataupun dewa, ia pasti akan selalu berada di sisinya. Singkat cerita, Tang San memasuki portal yang telah dibuka oleh Bo Saisi untuk segera memulai ujian dewa tahap terakhirnya dan berjanji kepada teman-temannya bahwa ia pasti akan kembali dengan selamat. Portal tersebut kemudian membawa Tang San jauh masuk ke dasar laut, membuatnya berpikir bahwa apakah warisan Dewa Laut memang berada di bawah samudra. Diperlihatkan istana bawah laut yang merupakan kediaman sebenarnya dari sang Dewa Laut. Tang San kemudian memasukinya dan ternyata di sini terdapat semacam kubah yang dapat mengisolasi air agar tidak bisa masuk ke dalam istana, serta memungkinkan Tang San untuk bisa berjalan dan bernafas layaknya ketika sedang berada di darat. Dan benar saja, kilauan cahaya megah menyambut kedatangan Tang San dan nampak Tuan Dewa Laut yang sedang duduk di atas singgasananya. Namun saat berhadapan secara langsung, Tang San enggan untuk berlutut dan bahkan justru memasang wajah yang begitu kesal. Meski Dewa Laut sudah mengingatkannya untuk berlutut, tetapi Tang San beralasan bahwa di sini ia datang sebagai seorang pewaris, bukannya seorang pelayan. Lantas untuk apa ia harus berlutut? Tentu sikap Tang San ini berkaitan dengan pengorbanan yang telah dilakukan oleh Bo Saisi. Ia sangat tidak sepaham dengan takdir yang menjerat para pemuja besar dewa karena menurutnya itu sama saja dengan merampas kebebasan hidup orang lain. Tuan Dewa Laut yang menyadari hal itu segera menunjukkan nasib Bo Saisi setelah berkorban untuk membuka jalan ujian dewa ke-9 agar Tang San tidak lagi menyimpan kebencian terhadapnya. Diperlihatkan sesaat setelah mengorbankan diri, Bo Saisi memasuki alam roh dan bertemu lagi dengan Tang Chen yang sudah menunggunya di puncak tebing. Di tempat ini wujud mereka kembali ke masa mudanya dan keduanya akan senantiasa hidup bahagia selamanya di alam roh tersebut. Tuan Dewa Laut menjelaskan bahwa ia telah meningkatkan jiwa Bo Saisi dan kakek buyutnya hingga ke ranah dewa. Mereka berdua akan mendapatkan keabadian dan melanjutkan hidup bahagia mereka di dunia lain. Kini setelah Tang San mengetahui kebenaran tersebut, terlihat kalau perlahan ia pun mulai bisa menerimanya. Ia lalu mulai membicarakan mengenai ujian Dewa Laut tahap terakhir yang akan segera ia jalani. Kemudian Dewa Laut menjelaskan mengenai hati Dewa Laut yang kini telah hancur karena Dewa Malaikat, mengakibatkan tingkat ketertarikan yang didapatkan oleh Tang San hanyalah sebesar 99%. Namun menurut aturan di dunia dewa, tingkat ketertarikan yang sebenarnya tidak dipengaruhi oleh master tingkat dewa. Maka dari itulah ia tetap bisa muncul di sini. Ia kemudian memperingatkan Tang San agar jangan sampai menggunakan kekuatan Palu Hautian selama proses ujian ini karena di dalamnya terdapat kekuatan Dewa Ashura yang dapat mengganggu warisan Dewa Laut. Pada ujian ini Tang San akan mengalami berbagai penderitaan dan cobaan yang berbeda-beda. Dewa Laut meminta Tang San agar selalu memikirkan seluruh makhluk serta pegang teguh niat di dalam hati, barulah bisa menjadi dewa yang sesungguhnya. Dan dengan ini ujian ke-9 warisan Dewa Laut pun dimulai. Tang San terkunci di dalam rubrik Diamond kemudian memasuki sebuah dimensi yang dipenuhi oleh kubus bermotif aneh. Di dalam dimensi ini teknik Swantian dan kekuatan spiritualnya benar-benar telah ditekan. Tulang roh Daming di tangan kanannya seakan ingin lepas, ditambah lagi secara tiba-tiba ratusan kubus menyatu membentuk banyak pilar raksasa dan mulai menyerangnya. Sambil terus mulai menghindar, Tang San bisa merasakan bahwa pelepasan tulang roh secara paksa ini serasa seperti dikuliti dan pematahan tulang. Seandainya saja hati Dewa Laut masih ada, maka pasti dapat melindungi kekuatan spiritualnya dan mengurangi rasa sakit. Namun meskipun pengelupasan tulang roh ini sangatlah menyakitkan, kekuatan rohnya sama sekali tidak terpengaruh. Hingga setelah cukup berusaha bertahan dari semua tekanan di dalam dimensi, pada akhirnya tulang roh Daming pun terlepas juga dari tangan kanannya.
Sesaat setelah terlepas, tulang roh tersebut berubah ke wujud asli Daming, yakni monster roh banteng sanca ungu dengan rantai emas yang mengikatnya dengan sangat kuat, serta sambaran-sambaran petir yang terus mengincarnya. Di bawah sambaran petir sekuat itu, roh Daming pun perlahan mulai menghilang. Nampaknya Dewa Laut mengupas tulang roh di tangan kanan Tangsan untuk melenyapkan sisa jiwa Daming yang bersemayam di dalamnya. Tangsan yang sangat kesal mulai mempertanyakan sebenarnya apa maksud dan tujuan dari ujian Dewa ke-9-nya ini. Ia langsung mengeluarkan senjata Trisula Dewa Lautnya untuk segera menyelamatkan Daming, mengingat Daming dulu sudah berkorban demi menyelamatkan Xiao sehingga jelas ia tidak bisa membiarkan rohnya lenyap begitu saja. Dengan menerjang melewati badai dan menerima berbagai sambaran petir, Tangsan melesat untuk berusaha menghancurkan rantai yang mengikat monster roh malang tersebut. Namun sayangnya sebelum ia berhasil melakukannya, tiba-tiba kekuatan Dewa Laut mengikat Tangsan dan membatasi seluruh pergerakannya. Ia terus berontak karena ia merasa tidak terima jika semua penyiksaan ini hanya untuk menguji kekuatannya. Bahkan ia mengatakan jika warisan dewa harus mengorbankan jiwa Daming, maka ia akan memilih untuk menolaknya. Kekuatan yang mengikat Tangsan menyeretnya untuk masuk ke dalam laut. Sementara Daming masih begitu tersiksa dengan puluhan petir yang terus menyambar tubuhnya. Mungkin sambaran berikutnya jiwa Daming sudah tidak akan mampu untuk menahannya lagi dan akan benar-benar lenyap tanpa sisa. Tangsan berusaha tenang agar bisa memikirkan suatu cara demi untuk menyelamatkan jiwa Daming. Mengingat kembali pengorbanan Daming dan Erming yang memberikan kekuatannya untuk melindungi Xiao di hutan pertarungan bintang dari kejaran pihak Bibidong. Kala itu, sebelum menghilang, Daming berpesan agar Tangsan bersedia menepati janjinya untuk kembali membangkitkan Xiao dan senantiasa menyayanginya sepenuh hati. Setelah Tangsan berhasil menenangkan pikirannya, muncul kilauan cahaya Dewa Laut dari langit yang perlahan dapat melepas rantai emas yang membelenggu Daming. Hal ini sesuai dengan dugaan Tangsan di mana semua perubahan yang terjadi di sini dipengaruhi oleh emosi di dalam dirinya. Ketika ia merasa sangat marah, maka hal yang memicu rasa kemarahannya akan semakin kuat. Namun apabila ia terus mencoba untuk berpikir dengan tenang, maka perlahan rasa sakit tersebut akan menghilang. Dan dengan ini Tangsan dinyatakan lolos pada tahap pertama ujian ke-9 dari Tuan Dewa Laut. Benefitnya, kultivasi dari tulang roh tangan kanan banteng sanca ungu telah berevolusi menjadi tingkat dewa. Pada tahap ini petir menyerang jiwa Daming untuk membuat Tangsan marah. Dan kalau sampai ia gagal dalam meredam emosinya, maka tidak cuma gagal membantu jiwa Daming menyelesaikan evolusinya, namun dirinya sendiri bahkan akan tersesat di dalam amarah. Amarah merupakan belenggu emosional, tetapi ketika belenggu seperti itu membawakan kekuatan, maka juga akan mudah membuat seseorang kehilangan kesadaran yang bisa menyebabkan kerusakan yang tidak dapat diperbaiki. Sementara itu Dewa Laut harus bertanggung jawab untuk melindungi sehingga tentu tidak boleh sampai terpengaruh oleh emosi semacam itu. Setelah sukses di tahap pertamanya, Dewa Laut ingin melihat seberapa jauh Tangsan bisa menempuh perjalanan menjadi dewa ini. Memasuki ujian Dewa Laut ke-9 tahap kedua, Tangsan menyadari bahwa saat mulainya setiap tahap, ia harus merasakan rasa sakit tulang roh yang ditarik dari dalam dirinya. Meskipun prosesnya sangat menyakitkan, namun kalau hal itu dapat membuat tulang roh berevolusi ke tingkat dewa seperti yang terjadi pada tulang roh Daming, maka hal itu tidak akan sia-sia. Dan kali ini tulang roh Kaisar Biru Perak yang berada di kaki kanannya sedang ditarik keluar secara paksa. Diperlihatkan setelah tulang roh terlepas, Tangsan dapat menyaksikan potongan-potongan dari beberapa ingatannya saat dirinya masih anak-anak. Dahulu ia mendapatkan surat rekomendasi dari seorang guru untuk belajar di Akademi Master Roh. Namun Tang Hao tidak mengizinkan Tangsan kecil untuk pergi, khususnya setelah melihat roh pelindung dari putranya tersebut hanyalah rumput biru perak yang dinilai tidak berbakat. Akibatnya Tangsan merasa terhina dan dikucilkan. Hal yang sama juga dialami pada kehidupan di masa lampaunya saat ia datang ke Sekte Tang sebagai murid dari luar. Tangsan sering dipandang remeh oleh para murid dalam sekte yang merasa mempunyai derajat lebih tinggi. Tangsan pun mulai berpikir bahwa sejak ia dilahirkan sampai mati dirinya selalu merasa sendirian. Namun setelah terlahir kembali ke dunia Daoluo, ia menyadari bahwa ia mempunyai satu anggota keluarga yakni ayahnya. Ia sangat menghargai keluarganya ini, namun ia tidak menyangka bahkan sang ayah juga merendahkannya. Selama ini ia berpikir bahwa asalkan ia cukup tegar maka ia tidak akan sedih lagi. Namun ia lupa kalau di dunia ini ada jenis kesedihan yang lebih menyiksa daripada kematian, yakni kesepian. Tangsan kecil bisa merasakan kerinduan sangat mendalam yang sedang menyebar dari sosok seorang ibu.
Tangsan kecil mulai berpikir bahwa bagi sang ayah mungkin ia tidaklah begitu penting sehingga ia enggan untuk kembali ke keluarganya lagi. Sementara di saat yang bersamaan, Tangsan dewasa yang menyaksikan keterpurukan yang dialami oleh dirinya sewaktu kecil, kemudian menggunakan medan kaisar biru peraknya untuk memunculkan rumput biru perak di sekitar Tangsan kecil yang membentuk sebuah pelukan dari rumput biru perak sedang berusaha menghiburnya. Selain itu, gambaran dari sosok sang ibu yaitu Ahin terproyeksikan dari rumput biru perak dan mengungkap kasih sayang serta pengorbanan yang menyakitkan dari kedua orang tuanya tersebut terhadap Tangsan, putra kesayangan mereka. Tangsan pun akhirnya menyadari bahwa penyebab utama dari ketidakpedulian dan kemarahan ayahnya tidak lain adalah karena beliau masih belum bisa menerima pengorbanan yang dilakukan oleh istrinya tersebut. Terlebih lagi kesedihan dan kemarahannya merupakan bentuk penyesalan atas ketidakberdayaannya untuk mengubah takdir. Setelah mengetahui semua kenyataan itu, Tangsan kecil pun perlahan mulai bisa menerima keadaan dan tahu bahwa ternyata masih ada dirinya di dalam hati sang ayah. Dan dengan ini Tangsan pun dinyatakan lolos dari ujian ke-9 Dewa Laut tahap kedua dan mendapatkan hadiah berupa peningkatan kultivasi tulang roh kaki kanan Kaisar Biru Perak yang berevolusi menjadi tingkat dewa. Di samping itu, Tangsan menyadari bahwa dua tahap ujian sebelumnya sama-sama menguji emosinya, yaitu kemarahan saat Daming tersiksa dan kesedihan saat melihat dirinya terkucilkan. Selain dua emosi tersebut, masih ada emosi kebahagiaan, ketakutan, cinta, dendam, dan juga keinginan. Total terdapat 7 emosi dasar manusia dan seluruh tahap ujian ke-9 dari Dewa Laut adalah menguji perasaannya terhadap 7 emosi tersebut. Berikutnya tulang roh Raja Paus Iblis Laut Dalam yang terkelupas dari dalam tubuhnya. Diperdengarkan suara mengerikan dari monster roh jutaan tahun tersebut yang berterima kasih kepada Tangsan karena telah mengirimnya ke tempat pewarisan Dewa Laut ini. Selama bertahun-tahun ia mengaku belum bisa menyelesaikan langkah terakhir ini sehingga kini ia ingin merebut kedudukan Tangsan sebagai pewaris posisi Dewa Laut. Raja Paus Iblis Laut Dalam seharusnya memang sudah mati saat menerima kekalahannya melawan Tangsan. Namun masih terdapat kekuatan jiwanya yang tersisa di dalam tulang roh sehingga monster tersebut bisa mendapatkan kesadarannya ketika terlepas dari tubuh Tangsan. Sebagai jiwa yang telah berkultivasi selama jutaan tahun, tentu saja kekuatannya sama sekali tidak bisa diremehkan dan meskipun sudah dimasukkan ke dalam tulang roh milik Tangsan, jiwanya juga tidak akan bisa musnah begitu saja. Selama ini ia memang sengaja menunggu kesempatan ini, yaitu ketika Tangsan berada di dalam penderitaan dan tidak bisa menggunakan kekuatan roh pelindungnya Palu Hautian, yang kemudian menjadikan momen ini sebagai peluang bagus bagi Raja Paus untuk dapat membunuh Tangsan lalu merebut posisi Dewa Laut agar menjadi miliknya. Namun semua ancaman itu tidak lantas membuat Tangsan menjadi gentar. Baginya tidak peduli lawannya ini adalah bentuk jiwa ataupun hanya sekedar ilusi belaka, akan tetapi segala sesuatu yang ingin menghalangi jalannya sebagai pewaris posisi Dewa Laut semuanya haruslah mati. Dan jika Raja Paus Iblis Laut Dalam masih merasa belum puas dengan pertarungan mereka sebelumnya, maka ia tidak akan keberatan untuk membunuhnya sekali lagi meskipun kali ini ia cuma sendirian. Pertarungan mereka pun dimulai. Raja Paus Iblis Laut Dalam mengaktifkan kekuatan medan Paus Iblisnya yang menyelimuti Tangsan dan memberikannya efek pusing. Tangsan kemudian merilis teknik penghancuran cermin iblis biru perak yang cukup efektif untuk membatasi gerakan lawannya. Dan berikutnya ia merilis teknik cincin roh ke-9-nya, roh banteng Sanja Ungu. Bahkan tidak cuma itu, terdapat kekuatan Dewa Laut yang juga menekan Raja Paus Iblis Laut Dalam, membuatnya sama sekali tidak bisa berkutik. Namun setelah menyaksikan hal ini, membuat Tangsan sadar bahwa ternyata ini semua bukanlah sebuah ilusi, di mana Raja Paus Iblis Laut Dalam benar-benar menggunakan sisa kekuatan jiwanya untuk berusaha mengganggu warisan Dewa Laut. Diketahui bahwa tahap ketiga ini seharusnya menguji salah satu bentuk emosinya, yakni rasa dendam. Jika saja tadi Tangsan tidak bisa menaklukkannya, maka pasti Raja Paus Iblis akan benar-benar menggantikannya untuk mewarisi posisi Dewa Laut. Dengan ini Tangsan pun dinyatakan lolos dari tahap ketiga ujian ke-9 Dewa Laut.
Sekarang tersisa 4 emosi yang belum diujikan. Dengan kata lain akan ada 4 tulang roh lagi yang akan terlepas dari tubuh Tangsan, dan nampaknya kali ini giliran tulang roh dari Paus Orca di kaki kirinya lah yang akan segera terlepas. Sementara itu di waktu yang bersamaan diperlihatkan teman-teman Tangsan yang berada di luar dimensi pengujian masih berusaha membantunya dengan cara mengurangi beban kekuatan dewa. Dai Mubai menilai bahwa ujian ke-9 dari Dewa Laut ternyata tidak semudah yang dibayangkan, bahkan sampai mengancam nyawa Tangsan. Namun tiba-tiba mereka merasakan kehadiran sesuatu yang sedang mencoba menerobos masuk ke dalam aula Dewa Laut. Dan benar saja, sebuah hantaman keras langsung dapat mementalkan ke-7 pilar suci, dan yang lebih mengejutkannya lagi, ternyata orang-orang yang menerobos masuk adalah para Mas Roh Kekaisaran Roh Pelindung yang dipimpin oleh Bibidong. Tangsan yang mendengarnya berusaha keluar dari dimensi pengujian demi untuk menyelamatkan teman-temannya. Meskipun Xiao sudah mencoba mengingatkannya bahwa jika Tangsan keluar sekarang, maka ia tidak akan bisa lagi memasuki dimensi pengujian warisan Dewa Laut. Dengan menggunakan Trisula Dewa Lautnya, Tangsan melompat keluar dari dimensi pengujian dan langsung kembali tiba di dalam aula Dewa Laut, di mana terlihat teman-temannya yang kini sudah menjadi tawanan Bibidong. Di sini Xiao mengatakan bahwa saat ini Bibidong telah berhasil menaklukkan Pulau Dewa Laut. Sementara itu, Bibidong menjelaskan bahwa Xian Rensuela yang sudah memberitahunya mengenai keberadaan Tangsan yang sedang melanjutkan ujian Dewa Laut. Ia pun menilai bahwa ini merupakan peluang emas untuk bisa menaklukkan Pulau Dewa Laut, mengingat Bosaisi juga sudah mati. Selain itu, ke-7 pilar suci juga dengan mudah sudah berhasil ia jatuhkan. Dahulu, Balai Roh Pelindung pernah menyerang Pulau Dewa Laut dan mengalami kekalahan karena saat itu ada Bosaisi, Master Roh yang telah mencapai kekuatan puncak di level 99. Namun kekalahannya di masa lalu merupakan pelajaran yang sangat berharga untuk bisa memahami medan pertempuran di Pulau Dewa Laut, sehingga kemudian di pertarungan selanjutnya pihaknya bisa lebih unggul. Scene flashback kemudian memperlihatkan ke-7 pilar suci yang berusaha keras dalam melawan pihak Bibidong sebelum akhirnya mereka semua dapat dikalahkan. Tangsan nampak tidak percaya kalau ini semua adalah kenyataan, karena kalau ini benar maka seharusnya Tuan Dewa Laut akan datang untuk menghentikan Bibidong. Mungkinkah ini hanya semacam ilusi yang digunakan untuk mengujinya? Namun Bibidong menyangkal pikiran tersebut dengan menjelaskan bahwa saat ujian pewarisan Dewa, Dewa Laut juga akan ikut secara langsung sehingga tidak akan bisa keluar dari dimensi pengujian. Selain itu, setelah menggunakan kekuatan dewanya untuk menyelamatkan Tangsan berulang kali, ia ragu jika sisa kesadaran Dewa Laut di dunia ini masih ada untuk bisa menghentikannya. Tangsan kemudian mempertanyakan tujuan kedatangan Bibidong. Bibidong menangkap teman-temannya namun tidak membunuh mereka sehingga pasti memiliki maksud lain. Bibidong pun membenarkan dugaan Tangsan. Sudah sejak lama mereka mempunyai dendam pribadi, namun Bibidong tidak menyangka berkat ujian Dewa Laut yang Tangsan jalani, ia baru bisa menaklukkan Pulau Dewa Laut. Bibidong lalu mencoba menawarkan sebuah kesepakatan, yaitu hanya jika Tangsan bersedia mengabdi dan melayaninya, maka ia akan bersedia untuk melepaskan para tawanannya, yakni ke-6 monster Akademi Shrek tersebut dan juga 7 penjaga pilar suci. Terdengar Xiao yang meminta Tangsan agar tidak mengikuti keinginan Bibidong. Begitu pula dengan Dai Mubai karena mereka tidak ingin Tangsan berpihak untuk orang jahat. 唐三，你以为你还有选择吗？你现在只有归顺于我这一个选择。 Menyaksikan Tangsan yang tidak segera mengambil keputusan, Bibidong pun semakin mempertegas ancamannya. Ia mengatakan bahwa semua tawanannya pasti akan ia bunuh jikalau Tangsan tidak segera berlutut dan menuruti semua perintahnya. Mengingat Tangsan sekarang masih belum menjadi dewa dan kekuatannya juga sudah banyak berkurang akibat menjalani ujian Dewa Laut, sehingga saat ini mustahil bisa menang melawan Bibidong. Dan untuk kembali menekan Tangsan, Bibidong memerintahkan daun buaya emas untuk menghabisi salah satu pilar suci tepat di hadapannya. Dan jika Tangsan tidak juga menyerah, maka Mang Haojun akan dijadikan sebagai contoh berikutnya. Bibidong tahu bahwa Tangsan memang tidak takut mati, namun ia bisa memanfaatkan ketakutannya yang lain, yaitu tidak sanggup melihat teman-temannya berada dalam bahaya. Dan benar saja, ketakutan pun mulai terpancar dari wajah Tangsan yang hanya diberi 2 pilihan, yaitu mengabdi atau membiarkan teman-temannya terbunuh.
Namun tiba-tiba Tang San tersenyum karena ia berhasil menyadari suatu kejanggalan dari peristiwa ini berkat kesalahan dari perkataan Bibi Dong. Kini ia tahu bahwa lawannya ini bukanlah Bibi Dong yang asli karena Bibi Dong yang asli tidak mungkin memberinya pilihan untuk mengabdi kepadanya. Ia ingat bahwa Bibi Dong pernah mengatakan bahwa ia sangat menyesal tidak membunuh Tang San pada saat final turnamen Akademi Master Roh Elite. Kebenciannya terhadap Tang San sangatlah besar sehingga jika punya kesempatan pasti akan langsung membunuhnya. Bukannya malah mengulur waktu dengan memberinya pilihan mengabdi atau mati. Jadi kesimpulannya semua peristiwa ini hanyalah ujian Dewa Laut yang memang dimaksudkan untuk menguji salah satu emosinya, yaitu emosi rasa takut. Dan benar saja, dengan ini Tang San pun dinyatakan lolos pada ujian Dewa Laut ke-9 tahap keempat, sehingga tulang roh Raja Paus Orkanya sekarang telah berhasil berevolusi ke tingkat dewa. Tang San bersyukur bahwa apa yang ia lihat ternyata memang hanya sebatas ilusi belaka untuk menguji rasa ketakutannya. Menurutnya Dewa Laut sangat memahaminya. Beliau tahu persis bahwa apa yang menjadi ketakutannya bukanlah keselamatan diri sendiri, melainkan keselamatan dari orang-orang terdekatnya. Sekarang lanjut ke ujian ke-9 Dewa Laut tahap kelima, di mana Tang San terlihat mulai merasakan sakit luar biasa akibat tulang roh kepala kebijaksanaannya yang dilepas secara paksa. Sementara itu, teman-teman Tang San yang berjaga di luar merasa lega karena akhirnya Tang San bisa lolos dari tahap uji emosi ketakutan yang memperlihatkan kekejaman Bibi Dong. Namun secara tiba-tiba Dewa Laut menarik Xiao dari formasi mereka untuk dimasukkan ke dalam tempat pengujian warisan dewa. Dan setelah tulang roh kepala kebijaksanaan terlepas, terlihat Tang San berjalan memasuki sebuah ruangan yang sedang dilangsungkan sebuah pesta dansa. Namun Tang San masih bertanya-tanya seperti apa jenis ujian yang akan ia hadapi kali ini. Di tempat ini juga terdapat Douluo Putri Duyung yang menjadi wanita pemandu para pasangan kekasih yang ingin mengikuti pesta dansa. Kemudian ia menyampaikan bahwa para pria yang hadir di sini harus bisa menemukan kekasihnya yang berada di antara banyak wanita cantik bertopeng. Seorang pria hanya punya satu kesempatan untuk bisa membuka topengnya dan menemukan cinta sejati. Tang San pun menyadari bahwa ini merupakan pengujian emosi rasa cinta sehingga ia harus bisa menemukan Xiao Wu di antara banyaknya kerumunan wanita di sini. Diperlihatkan setelah cukup lama mencari, Tang San tak kunjung bisa menemukan keberadaan Xiao Wu. Hingga setelahnya nama Xiao Wu yang berdansa-dansa, akan tetapi tidak cuma satu, melainkan ada banyak Xiao Wu yang membuat Tang San menjadi sangat kebingungan. Manakah di antara mereka Xiao Wu yang asli? Karena dilihat dari penampilannya, mereka semua sama sekali tidak bisa dibedakan. Namun setelah dilihat lebih teliti, ternyata terdapat perbedaan yang bisa Tang San sadari. Ia mulai mengidentifikasi dari atribut yang digunakan untuk mengeliminasi Xiao Wu palsu. Di antara mereka yang tidak mempunyai telinga kelinci jelas Xiao Wu yang palsu. Ada juga yang memiliki tinggi dan ukuran badan yang berbeda dengan Xiao Wu, sehingga sekarang hanya tersisa dua Xiao Wu yang benar-benar mirip. Tidak bisa dibedakan lagi dari penampilan fisik, sehingga Tang San mencoba membedakannya melalui aroma, di mana Xiao Wu yang asli memiliki aroma seperti rumput segar. Dan sampai akhirnya cuma tersisa satu Xiao Wu. Tang San yakin bahwa dirinya lah yang asli, sehingga ia tidak ragu untuk membuka topengnya lalu mengajaknya untuk berdansa. Xiao Wu pun kemudian mengajak Tang San untuk jalan-jalan keluar karena merasa tempat ini sangatlah sesak. Namun anehnya, meski Tang San menganggap bahwa ia telah berhasil menyelesaikan ujian ini, terdapat jam aneh yang seakan masih menghitung waktunya. Mengabaikan hal itu, di luar pesta dansa, Tang San ingin meminta izin Xiao Wu untuk menyisir rambutnya. Akan tetapi Xiao Wu mengabaikan hal itu dan justru meminta Tang San untuk menciumnya sebelum pergi. Sebelum mendaratkan bibirnya, tiba-tiba Tang San sadar bahwa ini tidaklah benar. Bukan masalah muhrim atau bukan ya, melainkan ia ingat bahwa Xiao Wu yang asli tahu bahwa menyisir rambut baginya sangatlah berarti karena sisir itu adalah satu-satunya peninggalan dari ibunya. Maka dari itu Tang San menyimpulkan bahwa yang sedang berada di hadapannya saat ini bukanlah Xiao Wu yang asli. Sementara ia yakin jika Xiao Wu yang asli pasti sekarang sedang menunggunya di suatu tempat. Dan benar saja, setelah Xiao Wu palsu tersebut menghilang, Tang San berhasil menemukan Xiao Wu yang asli dalam wujud kelinci kecil di balik bunga-bunga lengkap dengan sisir peninggalan ibunya. Dan setelah kembali ke wujud manusianya, mereka berdua pun saling berpelukan dan berciuman dengan penuh kemesraan. Tang San mengatakan bahwa ia akan mencintai Xiao Wu selamanya. Tidak peduli apapun yang terjadi, mereka tetap tidak akan terpisahkan. Dan akhirnya dengan ini Tang San telah berhasil menyelesaikan ujian Dewa Laut ke-9 tahap kelima, yakni ujian emosi perasaan cinta.
Hal ini pun sekaligus membuat tulang roh kepala kebijaksanaan berevolusi ke tingkat dewa. Tetapi seandainya saja Xiao palsu di taman tadi cuma dengan Tangsan sebelum jam 12, maka berarti ujiannya akan gagal karena Tangsan dianggap tidak mampu membedakan cinta sejati. Untung saja Tangsan dan Xiao telah memiliki ikatan yang sangat kuat serta saling memahami satu sama lain sehingga Tangsan bisa lolos dari ujian ini. Xin kemudian kembali ke dimensi pengujian warisan dewa. Dari 7 emosi yang telah diujikan, kini hanya tinggal 2 emosi tersisa, yakni keinginan dan kebahagiaan. Terentah emosi mana yang akan diujikan selanjutnya. Tulang roh Erming yang berada di tangan kanannya tiba-tiba terlepas, pertanda bahwa ujian Dewa Laut ke-9 tahap ke-6 sudah dimulai. Kemudian tidak lama setelahnya, terdengar suara misterius yang memberikan penawaran kepada Tangsan agar bersedia meninggalkan pewarisan Dewa Laut dan beralih mewarisi tahtanya, yaitu tahta dari Dewa Ashura. Tentu Tangsan pun cukup dibuat terkejut. Pasalnya ia sudah mematuhi aturan untuk tidak menggunakan palu Hao Tian, namun bagaimana bisa kekuatan dari Dewa Ashura mengganggu proses pewarisan Dewa Lautnya? Lalu menanggapi tawaran tersebut, Tangsan menunjukkan ketidaktertarikannya karena ia merasa tidak terlalu memahami pewarisan Dewa Ashura. Lagi pula ia juga sudah menyelesaikan ke-8 tahap ujian Dewa Laut, bahkan sebentar lagi tahap ke-9 pun juga hampir selesai. Dewa Ashura yang gigih kemudian kembali menggoda Tangsan untuk beralih menjadi pewarisnya. Ia memperingatkan bahwa Trisula Dewa Laut yang telah kehilangan hati Dewa Laut sangatlah beresiko, meskipun hanya tinggal sedikit tahapan lagi, Tangsan juga tetap akan mati. Kemudian Dewa Ashura mengaku bahwa ia sangat mengagumi Tangsan atas aksinya saat berada di kota pembantaian dan berbagai aksi setelahnya. Jadi ia pun berniat untuk langsung memberinya warisan Dewa Ashura tanpa perlu menyelesaikan ujian apapun lagi. Yaitu hanya jika Tangsan mengambil pedang Dewa Ashura ini, maka ia akan langsung otomatis bisa mendapatkan warisan Dewa Ashura yang jauh lebih kuat jika dibandingkan dengan Dewa Laut. Dewa Ashura kemudian juga menjelaskan mengenai hierarki atau tingkatan di alam dewa. Terdapat 3 dewa penegak hukum dan 5 raja dewa yang mempunyai status tertinggi di alam dewa. Selanjutnya dewa-dewa yang berada di bawahnya terdapat dewa tingkat 1, dewa tingkat 2, dan seterusnya. Sementara itu Dewa Ashura adalah salah satu dari 3 dewa penegak hukum dan 5 raja dewa, sehingga secara hierarki mempunyai status yang lebih tinggi dari Dewa Laut. Setelah Tangsan berhasil mewarisi tahta Ashura, maka ia dapat langsung mewarisi hak, kekuasaan, serta status Dewa Ashura di alam dewa. Namun nampaknya Tangsan masih lebih menghargai posisi dari Dewa Laut. Ia rasa setiap orang yang berhasil menguasai medan dewa pembunuh mungkin akan mempunyai kesempatan untuk bisa menjadi pewaris Dewa Ashura. Namun tidak semudah mendapatkan kesempatan untuk bisa menjadi pewaris Dewa Laut. Terbukti hanya dirinya lah yang mendapatkan ujian teratas di Pulau Dewa Laut selama 100 tahun terakhir. Di sisi lain, Tangsan terus digoda untuk meninggalkan ujian Dewa Laut dan beralih menjadi pewaris tahta Dewa Ashura. Warisan Ashura jauh lebih kuat dari warisan Dewa Laut. Bahkan cara mendapatkannya pun juga masih jauh lebih mudah karena warisan Dewa Ashura bisa langsung didapatkan sekarang juga. Selain itu juga bisa mendapatkan status tertinggi di alam dewa. Sungguh nikmat mana lagi yang engkau dustakan? Akan tetapi, lagi-lagi Tangsan mencoba tetap setia dengan warisan Dewa Laut karena baginya Tuan Dewa Laut adalah gurunya, juga pernah menyelamatkannya berkali-kali. Tangsan ingat bahwa ikatannya dengan Dewa Laut dimulai saat ia mendapatkan piramida lautan dunia. Tentu saja ia tidak bisa mengecewakan Tuan Dewa Laut hanya karena status dan ketenaran. Masih dengan godaannya, Dewa Ashura tetap merekomendasikan kekuatan dewanya yang jauh lebih besar, sehingga kesempatan untuk membantu Kekaisaran Tiando dalam memenangkan perang melawan Kekaisaran Roh Pelindung juga akan menjadi semakin tinggi. Dan menurutnya Dewa Laut pasti akan memahami keputusan Tangsan tersebut. Namun terlihat Tangsan tetap teguh pada pendiriannya. Menurutnya apa yang ditawarkan Dewa Ashura untuk mewarisi posisinya tanpa melewati ujian dewa sama sekali tidak masuk akal. Baginya sangat penting untuk melewati berbagai ujian karena tanpa itu seorang pewaris tidak akan bisa memahami makna sebenarnya dari penderitaan dan juga tidak akan bisa memikul misi untuk melindungi seluruh makhluk. Tangsan pun akhirnya sadar bahwa ini adalah ujian untuk menguji emosi keinginan. Suara dari pedang Ashura seperti memancing batinnya untuk memenuhi keinginannya dalam mencapai kekuatan yang lebih besar yang membuatnya hampir kehilangan akal selama ujian. Dan dengan ketidakgoyahan Tangsan, kini ia pun dinyatakan lolos pada ujian Dewa Laut ke-9 tahap ke-6 sekaligus membuat tulang roh kera raksasa Erming berevolusi ke tingkat dewa. Kemudian diperlihatkan raut wajah puas dari Tuan Dewa Laut karena kesetiaan Tangsan untuk tetap memilihnya. Di sisi lain ternyata kemunculan dari Dewa Ashura di dalam dimensi warisan dewa bukanlah sekedar ilusi belaka. Di sini Dewa Ashura benar-benar datang untuk menguji Tangsan.
Namun tentunya juga atas izin dari Tuan Dewa Laut, dan alasan Tuan Dewa Laut mengizinkannya masuk adalah untuk membuktikan kesetiaan Tangsan terhadapnya. Memang Dewa Ashura ini sudah tertarik dengan Tangsan semenjak kedatangannya ke kota pembantaian, dan sekarang ia tahu bahwa Tangsan masih belum ingin menjadi pewarisnya. Dewa Ashura kemudian mengungkapkan bahwa andai saja Tangsan goyah dengan tawarannya tadi, pasti dia akan jatuh ke dalam jurang Ashura dan tertimpa malapetaka. Sebelum kembali ke tempat asalnya, Dewa Ashura sempat mengungkapkan kalau saja Tangsan memilihnya untuk mengikuti ujian Dewa Ashura, pasti takdirnya akan jauh lebih baik dibandingkan dengan ujian ini. Sementara itu, diperlihatkan dimensi pengujian yang tiba-tiba berubah menjadi tempat terbuka dengan monumen megah khas Pulau Dewa Laut. Kini pengujian dari 7 emosi tinggal tahap terakhir. Dewa Laut pun memuji penampilan Tangsan yang luar biasa selama ujian berlangsung, dan pada tahap terakhir ini akan membuat tulang roh kaki laba-labanya berevolusi lagi. Namun tidak bermaksud sombong, Tangsan tidak ingin tahap terakhir ini menjadi lebih mudah dari tahap-tahap sebelumnya, sehingga ia meminta Tuan Dewa Laut agar membiarkannya membuat pengorbanan yang layak dengan level ini. Diperlihatkan Tangsan yang mulai memasuki portal menuju suatu dimensi baru, di mana tempat ini akan menjadi tempat pengujian ujian Dewa Laut ke-9 tahap terakhir. Sisa satu emosi terakhir, yakni emosi kebahagiaan. Dan kali ini Tuan Dewa Laut akan melepaskan tulang roh kaki laba-labanya, namun pasti akan menjadi jauh menyakitkan dari sebelumnya. Ditambah lagi tanpa dukungan dari hati Dewa Laut yang harusnya bisa melindunginya, mungkin saja Tangsan akan mati karena tidak akan dapat menahan rasa sakit. Dan setelah prosesnya dimulai tidak akan bisa dibatalkan. Maka dari itu Tuan Dewa Laut ingin kembali memastikan apakah Tangsan sudah benar-benar siap untuk melakukannya. Namun dengan penuh keyakinan Tangsan mengatakan bahwa ia sudah sangat siap. Ia rela menanggung seluruh penderitaan yang diakibatkan oleh pemisahan tulang roh dan yakin bahwa ia tidak akan pernah menyesalinya. Diperlihatkan tulang roh kaki laba-laba di punggung Tangsan yang sudah mulai terkoyak, dan di saat yang bersamaan ia dapat merasakan sakit yang benar-benar luar biasa. Tangsan terus mencoba meyakinkan dirinya sendiri yang sudah mulai pingsan akibat rasa sakit tersebut. Namun dengan tekad yang kuat ia tetap ingin bertahan dan berpikir bahwa ia pasti mampu melewati pengujian tahap terakhir ini. Di saat yang bersamaan, teman-teman Tangsan yang menyaksikannya menjalani ujian ini benar-benar sangat mengkhawatirkannya. Mereka pikir ini tidak bisa lagi disebut sebagai pengujian kebahagiaan, melainkan hanyalah pengujian kesakitan. Sementara itu rasa sakit yang dialami oleh Tangsan masih berlangsung dan justru semakin bertambah sakit tiap detiknya. Setelah berusaha bertahan serta tetap menjaga kesadarannya, tulang roh 8 kaki laba-laba pun akhirnya terlepas dari tubuhnya dan langsung dapat berevolusi menjadi 8 sayap Dewa Laut. Dengan kata lain, kini Tangsan sudah dapat dinyatakan lolos dari tahap terakhir ujian Dewa Laut. Tangsan pun juga dapat memahami makna, maksud, dan tujuan dari ujian terakhir ini. Dikatakan sebagai pengujian emosi kebahagiaan karena Tangsan harus melewati penderitaan terlebih dahulu sebelum akhirnya mendapatkan kebahagiaan. Tanpa memahami rasa sakit, maka seseorang tidak akan pernah bisa mengerti arti dari sebuah kebahagiaan. Persis seperti kata pepatah, yakni sakit-sakit dahulu, bersenang-senanglah kemudian. Setelah menyampaikan ungkapan terima kasihnya, sekarang tugas terakhir yang harus Tangsan lakukan adalah mencari cara untuk kembali memulihkan hati Dewa Laut. Tangsan jadi teringat dengan 2 benda berharga yang ia dapat dari Xiaobai. Sebelumnya, Xiaobai yakin bahwa mungkin benda tersebut bisa membantu Tangsan dalam upayanya mewarisi posisi Dewa Laut. Berdasarkan hal itu, Tangsan kemudian menyatukan kedua benda tersebut, kemudian melepaskannya untuk diserap oleh Trisula Dewa Laut. Dan benar saja, efek dari 2 benda berharga mampu memulihkan hati Dewa Laut serta membuatnya mampu untuk bersinar kembali. Acara selanjutnya adalah memulai upacara persenjataan Dewa Laut. Pada momen ini seluruh atribut Dewa Laut terbentuk dan menyatu dengan tubuh Tangsan. Begitu pula dengan ke-7 tulang roh yang sebelumnya telah berevolusi ke 3 dewa. Satu persatu mulai kembali melekat ke tempat asalnya, membentuk sebuah armor tempur yang melapisi tubuh Tangsan serta memberikannya kekuatan dewa. Dan sekarang ujian Dewa Laut Tangsan benar-benar sudah selesai dengan hasil yang sangatlah luar biasa. Tuan Dewa Laut memuji keberhasilan Tangsan dalam mewarisi tahtanya. Hadiah terakhir yang bisa Tangsan dapatkan adalah berupa peningkatan tingkat kultivasi seluruh cicin roh sebesar 50.000 tahun. Hal ini pun sontak membuat setiap cicin roh hitam puluhan ribu tahun berevolusi menjadi cicin roh merah ratusan ribu tahun. Bahkan masing-masing cicin roh ke-9 yang berada pada kedua roh pelindungnya juga naik ke tingkat dewa.
Namun Tang San dapat menyadari perbedaan pada masing-masing cincin roh 3 dewa tersebut. Cincin dewa pada roh pelindung palu Hao Tian berwarna merah keemasan, sedangkan pada roh pelindung kaisar biru perak berwarna biru keemasan. Ia pikir mungkin saja warna merah tersebut berkaitan dengan kekuatan dewa Ashura yang masih bersemayam di dalam palu Hao Tian-nya. Akan tetapi Tang San juga tidak ingin terlalu memperdulikannya, karena selama hal itu tidak mempengaruhi pewarisan dewa lautnya, maka harusnya tidak akan ada masalah. Setelah mengabaikan hal itu, diperlihatkan kilauan cahaya dewa laut yang menyebar ke seluruh lautan. Terdengar teriakan Tang San yang berjanji bahwa ia pasti akan memikul tanggung jawab sebagai dewa laut yang baru. Nampaknya semua orang merasa puas dan bahagia atas keberhasilan Tang San. Bahkan dewa malaikat baru Xian Renshui pun juga demikian. Senyum jahat yang menantikan pertempurannya melawan Tang San sebagai sesama pewaris kekuatan dewa. Ia yakin jika nanti ketika mereka berdua melakukan rematch, maka kemenangannya pasti akan menjadi jauh lebih berarti dan membanggakan. Di saat yang sama, ternyata Bibi Dong juga sedang melatih diri dalam ujian Dewa Raksha, di mana ia sudah berhasil menyelesaikan ke-8 ujian dewa, sehingga kini ia akan segera memulai ujian ke-9-nya demi untuk mewarisi tahta Dewa Raksa. Diketahui bahwa ujian Dewa Laut Tang San sudah sepenuhnya selesai. Tentu di saat yang sama, teman-teman Tang San yang berjaga di luar juga telah selesai dalam menyelesaikan tugasnya dan tinggal menunggu Dewa Laut Tang San keluar dari dimensi pengujian. Tidak lama kemudian, seisi aula Dewa Laut terasa bergetar, pertanda Tang San sang Dewa Laut yang baru akan segera muncul. Semuanya pun menyambutnya dengan senang dan penuh kebanggaan. Mereka juga lega bahwa Tang San tetaplah Tang San. Dia tidak akan berubah meskipun kini telah menduduki tahta Dewa Laut. Tetap selalu rendah hati tanpa pernah merasa memiliki derajat yang lebih tinggi. Di tengah kebahagiaan mereka, Dewa Laut kemudian menyampaikan bahwa Xiao Wu juga telah dinyatakan lolos pada ujian tingkat tertinggi level 7 karena telah bersedia menemani Dewa Laut dalam menyelesaikan pewarisannya. Ia pun mendapatkan 3 hadiah spesial. Hadiah pertama berupa peningkatan level kultivasi roh sebesar 10 level, sehingga Xiao Wu yang awalnya berlevel 80 sekarang naik menjadi level 90. Hadiah kedua berupa peningkatan kultivasi dari setiap cincin roh sebesar 2000 tahun. Dan hadiah ketiga adalah mendapatkan 3 cincin roh karunia dewa, meskipun sebenarnya untuk saat ini Xiao Wu hanya membutuhkan 2 cincin roh saja, yaitu untuk mengisi cincin roh ke-8 dan ke-9. Maka dari itu nanti Xiao Wu ingin memberikan 1 cincin roh sisa kepada murid Tang San yang bernama Ji Xiang. Kalau kalian lupa, Ji Xiang adalah mas roh yang dulu pernah menemukan dan menyelamatkan nyawa Tang San pasca pertempurannya melawan Raja Paus Iblis Laut Dalam saat pertama kali datang ke Pulau Dewa Laut. Ji Xiang juga merupakan seorang dokter yang bercita-cita ingin menjadi seorang master roh, namun terkendala bakat yang kurang memadai. Sampai kemudian Tang San bersedia untuk mengangkat Ji Xiang sebagai murid dan membantunya untuk membangkitkan kekuatan roh pelindung dengan menggunakan tanaman obat mujarab. Berikutnya, setelah kekuatan roh pelindungnya bangkit, Ji Xiang bisa memanfaatkannya untuk lebih mengupgrade kemampuannya sebagai seorang ahli medis. Kembali ke cerita utama. Selain Xiao Wu, semua teman-teman Tang San yang telah membantu proses pewarisan dewa juga mendapatkan hadiahnya masing-masing, yaitu berupa 1 cincin roh karunia dewa. Tanpa berlama-lama lagi, Dai Mubai bersama yang lainnya pun segera memulai proses penyerapan cincin roh ke-9 mereka. Sementara di saat yang sama, sambil menunggu teman-temannya menyelesaikan proses tersebut, Tang San menyambut ke-7 penjaga pilar suci sebagai Dewa Laut yang baru. Namun di tengah sambutannya, ia sangat terkejut ketika melihat kilatan cahaya dewa dari arah aula Dewa Laut, tempat di mana teman-temannya sedang melangsungkan proses penyerapan cincin roh. Diperlihatkan, Oscar lah yang pertama kali dapat menyelesaikan proses tersebut. Ia mengaku sangat senang karena tidak cuma prosesnya yang berjalan dengan lancar, tetapi ia juga sempat bertemu dengan Dewa Makanan yang memuji kehebatannya. Dewa Makanan mengaku sangat kagum terhadap pencapaian Oscar di usia muda, sehingga beliau memberinya kesempatan untuk bisa mewarisi tahtanya sebagai Dewa Makanan. Namun sebelum itu, Oscar harus terus berlatih demi untuk meningkatkan kekuatan rohnya hingga level 99, maka dengan begitu baru bisa mengaktifkan pewarisan Dewa Makanan. Tentu Oscar pun dibuat sangat senang karena ia adalah satu-satunya master roh tipe makanan yang bisa mencapai titik ini dalam sejarah dan juga mempunyai peluang besar untuk menjadi dewa. Namun di balik kesenangannya, Oscar juga menyimpan kesedihan ketika mengingat nasib kekasihnya, yaitu Ning Rongrong yang tidak seberuntung dirinya. Selang beberapa waktu, giliran Ning Rongrong yang telah berhasil menyelesaikan proses penyerapan cincin roh ke-9-nya.
Tang San kemudian menemuinya di pinggir danau karena melihat raut wajahnya yang justru terlihat kurang senang. Ning Rongrong pun kemudian menceritakan apa yang ia alami setelah proses penyerapan telah selesai. Tadi ia sempat mendengar suara wanita yang mengaku sebagai Dewi 9 warna. Sang Dewi mengaku bahwa ia juga mempunyai roh pelindung pagoda cahaya Jubao yang sama dengannya, dan atas dasar itulah beliau pun ingin Ning Rongrong mewarisi tahtanya di alam dewa. Namun Ning Rongrong merasa sama sekali tidak menginginkan posisi dewa. Ia ingat bahwa dahulu demi untuk bersamanya, Oscar telah berjuang sangat keras sehingga kali ini ia tidak ingin mengulang kembali peristiwa itu. Menurutnya tidak akan ada artinya menjadi dewa jika tidak bisa bersama dengan orang yang ia cintai. Di tengah kesedihannya tersebut, Oscar datang menghampirinya untuk menjelaskan bahwa ia tidak ingin menjadi penghambat Ning Rongrong dalam meraih masa depan yang cerah. Kemudian Oscar mengungkapkan bahwa sebelumnya ia juga sudah ditemui oleh salah satu dewa, yaitu Dewa Makanan, yang memintanya untuk mewarisi tahta Dewa Makanan. Jadi setelah berhasil mencapai level 99, maka ia pun juga bisa membuka ujian pewarisan dewa. Ini artinya nanti mereka berdua bisa sama-sama menjadi dewa dan terus bersama untuk selamanya. Tentu hal ini membuat Ning Rongrong menjadi lega sekaligus jengkel karena Oscar tidak memberitahunya sejak awal kalau mereka berdua bisa sama-sama menjadi dewa. Singkat cerita, 3 teman Tang San yang lain yaitu Mang Haojun, Dai Mubai, dan Su Zuqing juga telah berhasil menyelesaikan proses penyerapan cincin roh ke-9. Sekarang hanya tersisa Xiao Wu. Nampak raut wajah cemas Tang San ketika melihat Xiao Wu sedang berjuang keras. Proses ini bisa dibilang lebih berat dari teman-temannya yang lain karena Xiao Wu memilih untuk menyerap 2 cincin roh sekaligus, yaitu cincin roh ke-8 dan juga cincin roh ke-9. Saking beratnya, bahkan Tang San sampai ingin turun tangan secara langsung untuk mencoba memberinya kekuatan tambahan. Namun Xiao Wu menolak bantuan tersebut karena ia hanya ingin berusaha dengan kemampuannya sendiri dan meminta Tang San agar cukup mempercayainya saja. Setelah melewati masa-masa sulit, akhirnya Xiao pun juga telah berhasil menyelesaikannya. Meskipun ia sempat jatuh pingsan karena tenaganya yang benar-benar telah terkuras habis. Dan sekarang urusan 7 monster Akademi Shrek di Pulau Dewa Laut telah sepenuhnya selesai, sehingga mereka harus segera kembali pulang demi untuk mengalahkan Dewa Malaikat Xian Rensue serta membantu Kekaisaran Tiando dalam memenangkan perang. Sepil hasil latihan di Pulau Dewa Laut. Selain Tang San yang sudah menjadi dewa, ke-6 temannya kini telah mencapai Feng Hou Douwo. Xiao Wu level 96, Dai Mubai level 95, Su Zuqing level 93, Mang Haojun level 93, Oscar level 92, dan Ning Rongrong telah mencapai level 94. Sementara Tang San telah menembus batasan kultivasi manusia dan berhasil menjadi dewa laut dengan kekuatan roh level 100.